publikasi, penulisan buku ISBN, dan artikel jurnal ber-ISSN. Dengan ini saya buka. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Sekretaris Ikatan Guru Indonesia Wilayah Provinsi Jambi oleh Bapak Budi Setiaji SPD MED tadi yang telah membuka acara secara resmi. Semoga acara kita berjalan hingga akhirnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pemaparan materi workshop buku ISSN dan artikel jurnal ber-ISSN oleh Bapak Teddy Victorious MPD. Sebelum beliau memaparkan materinya, baiklah saya akan membacakan profil beliau terlebih dahulu, yaitu Mr. Teddy Victorious MPD. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 5 Mei tahun 1985. Pada tahun 2006 hingga tahun 2008, beliau menjabat sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di SD Bina Mulia. Pada tahun 2007 sampai sekarang, beliau juga sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Bina Mulia. Pada tahun 2008 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai tutor IELTS dan TOEFL di kelas privat. Pada tahun 2009 sampai sekarang, beliau sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMA Bina Mulia. Pada tahun 2009 hingga tahun 2014, beliau menjabat sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum, kesiswaan, Fakultas dan Hubungan Masyarakat di SMP dan SMA Bina Mulia. Pada tahun 2015 hingga tahun 2016, beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP SMA Bina Mulia. Pada tahun 2015, beliau berlaku City Angels of London Institute Liaison Instructor. Pada tahun 2019, sebagai RELC atau Regional Language Center Certified Aspiring Specialist in Assessment. Pada tahun 2019, beliau sebagai pendiri G2M2 dan GM3, yaitu Gerakan Guru Membaca dan Menulis dan Gerakan Murid Membaca dan Menulis. Beliau sebagai kreator ProEdu, yaitu Jurnal Nasional. Pada tahun 2019, beliau sebagai kontributor efek MIIZ. Pada tahun 2019, beliau sebagai reviewer fasilitator pembahas di Direktorat PSMA Kemendikbud. Dan pada tahun 2020, sebagai reviewer African Educational Research Journal dan IGED. Begitu banyak prestasi beliau, yaitu Mr. Teddy Victorious MPD, sehingga berbelit-belit saya menyampaikannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak Mr. Teddy Victorious, kita diberi kesempatan kepada beliau untuk menerima materi ini, merupakan keberkahan bagi kita semua, karena beliau adalah orang hebat. Kenapa kita bisa bertemu dengan beliau? Karena beliau ini sudah bekerja sama untuk yang ketiga kalinya dengan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Beliau ini pernah bertemu sebelumnya dalam suatu kegiatan dengan Ibu Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Ibu Heni Septi Nuraini SPDI, yaitu pada tahun 2018 di Jakarta pada kegiatan
pelatihan bimbingan teknis perlindungan. Sejak saat itulah komunikasi yang terjalin Ibu Ketua, Ibu Yuli sepertinya keluar dari room. Keluar dari room. Halo Ibu Ketua. Halo Ibu Ketua. Kentang dulu, Tondo. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ambil alih dari sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kendala yang terjadi akibat sinyal yang tidak bersahabat pada hari ini. Selanjutnya kita masuki acara inti pada kegiatan hari ini, presentasi dari Mr. Teddy Victorius yang sama-sama kita nantikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita pada hari ini. Tanpa banyak-banyak waktu, silahkan kepada Mr. Teddy untuk memberikan presentasi. Silahkan. Terima kasih Bapak. Sebelumnya mohon konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak? Sangat jelas Pak. Terima kasih. Mohon izin saya ambil alih. Dengar Pak. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati, untuk memulai hari yang baik ini mohon berkenan untuk menerima salam hormat dari saya dari Bumi Katulistiwa, Jamrut Katulistiwa, Kota Pontianak, kota domisili saya Bapak Ibu. Puji Tuhan kita berkumpul dalam kegiatan yang saya anggap sebuah silaturahmi bagi kita, terlepas bahwa kondisi kita saat ini sedang pandemi Bapak Ibu, tapi satu berkah bahwa kita dalam kondisi pandemi seperti ini kita jadi mengenal yang namanya Zoom, yang namanya Google Meet dan lain sebagainya, yang memungkinkan kita untuk terus bersilaturahmi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Bapak Ibu, untuk memulai sesi yang baik ini juga perkenankan saya untuk menyampaikan satu survei yang sederhana yang saya lakukan Bapak Ibu selama ini selaku orang yang memberikan materi, selaku orang yang mengisi materi di forum ilmiah, baik itu workshop, seminar, loka karya atau apapun itu yang menghadirkan audiens yang begitu banyak. Dalam konteks ini saya bicarakan terkait dengan audiens offline dulu Bapak Ibu. Kita bisa perhatikan di gambar ini beragam tipe audiens yang hadir. Ada yang fokus memperhatikan, ada yang tertunduk lesu, ada yang tidak fokus dan lain sebagainya. Ini yang offline Bapak Ibu. Kalau kita mau singgungnya online, itu lebih banyak gaya lagi Bapak Ibu. Matikan kamera sambil mengikuti kegiatan, sambil rebahan juga ada loh Bapak Ibu, sambil memasak juga saya pikir juga ada. Nah inilah Jadi Mr. Teddy, ya Bapak. share screen-nya tidak terlihat ya untuk slide share. Oh baik, sebentar. Kak, keluar. Saya coba pilih yang ini, tapi suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak ya? Suara sangat jelas Pak. Oke, baik. Kalau ini Bapak Ibu? Sudah. Ya Pak. Oke. Baik, kita lanjut. Terima kasih sudah mengingatkan. Nah, inilah satu dilema ketika kita menghadapi yang namanya pertemuan virtual seperti ini. Tapi yakinlah, keuntungan kita mengikuti kegiatan virtual jauh melebihi kekurangan yang ada Bapak Ibu. Terima kasih sudah diingatkan, dan kapanpun Bapak Ibu ketika ada kendala teknis baik visual ataupun audio, mohon saya diingatkan Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Waktu kita untuk hari ini tidak begitu panjang. Biasanya kalau saya memberikan workshop itu 3 hari Bapak Ibu kalau secara offline. Tapi yang namanya pandemi sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tapi kita harus beradaptasi ke dalamnya.
Bapak Ibu, ini yang saya tunjukkan bahwa selama saya mengikuti workshop baik sebagai pembicara atau bahkan sebagai peserta, saya mengamati segala hal di sekitar saya, Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini offline, tadi saya sempat singgung, juga yang online. Yang ingin saya ungkapkan, survei yang sangat sederhana ini mengungkapkan satu fakta yang mencengangkan Bapak Ibu, bahwa saya menyimpulkan bahwa ada satu tipe audiens yang saya sendiri menyebutnya sebagai Bapak Ibu bisa baca, bisa juga menebak dari gambar ini Bapak Ibu, adalah tipe patung. Tipe patung, saya sebutnya tipe patung, yang artinya orang ini yang bersangkutan hadir mungkin karena instruksi atasan, atas dasar surat tugas sudah diterbitkan, yang bersangkutan hadir mematung di situ, artinya terperangkap di ruangan itu baik secara offline ataupun secara virtual seperti ini, mematung saja, yang penting hadir. Dan akhirnya yang dikejar adalah mungkin kehadiran dan sertifikat yang dikatakan memiliki angka kredit, Bapak Ibu. Bisa saja seperti itu. Lanjut, saya juga menemukan satu tipe audiens yang saya sebut seperti gambar ini, Bapak Ibu. Kita bisa menebaknya dari gambar, yaitu tipe audiens yang kita sebut sebagai Sandra. Kurang lebih seperti yang tadi, tipe audiens patung, yang ini yang bersangkutan hadir, merasa tersandra di ruangan itu, mengikuti workshop, tersandra karena mengatakan dalam hati, wah jemuran saya belum diangkat, saya belum memasak untuk anak saya, ini itu dan lain sebagainya. Dan yang dikejar adalah hanya kehadiran dan mungkin sertifikat 32 jam itu, Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, saya juga menemukan satu tipe audiens yang ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Dari gambar ini Bapak Ibu bisa menebak tipe audiens yang seperti apa ini Bapak Ibu. Ya betul, tipe teroris Bapak Ibu. Ini di setiap kesempatan baik yang offline ataupun online workshop yang saya hadiri itu, ada saja tipe yang seperti ini. Kalau secara offline tuh mencengangkan Bapak Ibu. Keributan dibuatnya, colek kanan kiri, diajak ngobrol kawan-kawan di sampingnya. Ketika istirahat, yang bersangkutan keluar istirahat, ketika jam masuk, entah kemana. Nongkrong di warung kopi, ini itu. Dan kalau kita singgung yang online, sering saya temukan, mudah-mudahan tidak kita temukan dalam kesempatan virtual hari ini, yang entah sengaja atau tidak dimatikan suaranya sehingga ada suara ayam berkokok lah, ada suara bahkan yang lebih parah pernah satu kali memarahi si anaknya lah, dan ini semua kan terekspos, bahkan terekam secara virtual yang mungkin dibagikan untuk halayak ramai. Ini yang saya sebut, yang saya kategorikan sebagai tipe audiens teroris Bapak Ibu. 3 tipe audiens sudah saya ungkapkan, dan itu semua negatif. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, di balik 3 tipe audiens itu ada satu tipe audiens yang sangat perlu kita saluti, bahwa banyak juga loh peserta workshop forum ilmiah hadir baik offline ataupun online karena yang bersangkutan ingin menimba ilmu, ingin belajar. Ini yang kita sebut pembelajar. Bapak Ibu mungkin langsung mengatakan, Pak Dedi itu ada yang salah eja, harusnya pembelajar. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, dalam kesempatan berbahagia ini, izinkan saya mulai detik ini, Bapak Ibu ingat ya, orang yang belajar itu disebut pembelajar, tapi orang yang mengajari, yang membelajarkan orang disebut pembelajar. 2 diksi yang berbeda Bapak Ibu. Silakan bisa dicermati di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita. Dan di detik ini pada pukul 3:06 dengan semangat yang membara, kita baru mulai sesi ini. Saya yakini bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini, termasuk para panitia yang sungguh luar biasa, adalah tipe pembelajar. Kita berkumpul di sini untuk bersilaturahmi, belajar bersama-sama, kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, ini masih 1-2 sesi intermezzo Bapak Ibu. Karena biasanya secara begini Bapak Ibu, saya paham betul yang namanya kalau dikatakan literasi menulis, dikaitkan dengan publikasi juga, menerbitkannya dalam bentuk buku atau jurnal, kadang dikatakan untuk memulainya itu yang susah.
Kenapa? Karena belum termotivasi. Maka di setiap kesempatan dalam kurun waktu 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, total 30-an workshop telah saya hadiri sebagai pembicara, narasumber. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa di satu sesi di awal itu saya coba berusaha membangkitkan semangat menulis, semangat bekerja, semangat berkarya Bapak Ibu dulu. Sebelum kita masuk ke hal-hal teknis untuk menulisnya Bapak Ibu. Jadi kita masih akan sedikit berteori singkat saja dan sedikit bermain 1-2 aktivitas yang akan saya IKI Tanjung Jabung Barat dan G2M2 atau Gerakan Guru Membaca dan Menulis dengan foundernya Bapak Teddy Victorius MPD. Beliau ini adalah teman satu angkatan saya pada waktu kami terpilih mengikuti bimbingan teknis perlindungan profesi guru di Jakarta pada tahun 2018 yang lalu. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kehaslindung Dikmen di bawah Kemendikbud. Jadi Pak Teddy ini adalah juara nasional untuk Olimpiade Bahasa Inggris maupun lomba penelitian inovasi pembelajaran. Beliau juga sering menjadi pemateri di seminar tidak hanya tingkat nasional tetapi juga tingkat internasional. Untuk kegiatan kita kali ini, para panitia yang akan mendampingi Bapak dan Ibu juga adalah para guru hebat. Seperti moderator kita, Ibu Yuli Suwarni SPD adalah seorang guru PAUD berprestasi. Kemudian untuk narah hukum kegiatan kita hari ini adalah Ibu Solma Hartati SPD adalah fasilitator daerah untuk Tanoto Foundation, serta ketua panitia kita yaitu Bapak Rahmat SPD MSI adalah seorang trainer nasional untuk akun belajar.id dan juga pelatih kuisis, dan beliau juga adalah salah satu nominator Duta Rumah Belajar. Setelah penyampaian materi hari ini, Bapak dan Ibu semua akan dibimbing selama 1 bulan oleh Bapak Teddy Victorius melalui grup WhatsApp. Jadi bagi yang belum bergabung di grup WhatsApp, bisa menghubungi panitia. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin menerbitkan artikel atau penelitiannya menjadi jurnal, Bapak dan Ibu juga akan dibimbing dengan senang hati oleh Bapak Teddy Victorius. Bimbingan dilakukan hingga jurnal Bapak dan Ibu bisa terbit di bulan April atau bulan Juli nanti. Untuk Bapak dan Ibu semua peserta pelatihan kita hari ini, tugas wajib yang harus dikumpulkan Bapak dan Ibu nanti sebagai syarat mendapatkan sertifikat pelatihan ini adalah cukup mengumpulkan 1 buah puisi saja dengan tema Ramadan, di mana tugas tersebut nantinya akan langsung dikumpulkan kepada panitia atau Bapak Teddy Victorius. Semua puisi Bapak dan Ibu akan kami terbitkan gratis, dan bagi yang ingin mencetak bukunya sebagai buku milik pribadi nantinya juga bisa menghubungi panitia. Insya Allah akan ada 5 peserta terpilih yang mendapatkan buku cetak gratis. Nanti akan diumumkan sekitar 1 atau 2 minggu setelah pelatihan ini kepada Bapak dan Ibu semua. Untuk hari ini akan ada kuis nanti setelah penyampaian materi. Jadi Bapak dan Ibu sayang sekali kalau tidak ikut sampai selesai kegiatan kita hari ini. Untuk sertifikat, insya Allah paling lambat kami berikan 1 bulan setelah pelatihan ini. Akan kami berikan dalam bentuk file PDF ke dalam email Bapak dan Ibu semua. Diharapkan Bapak dan Ibu supaya tidak terlupa untuk konfirmasi sertifikat tersebut bila belum mendapatkannya. Kami melayani konfirmasi sertifikat 3 bulan dari sekarang. Kalau ada Bapak Ibu mungkin terlupa atau ada masalah atau terhapus, bisa hubungi kami tunggu hingga bulan Juni kalau masih ada masalah. Dan bila Bapak dan Ibu ada kendala lain, silakan hubungi kami panitia. Baik, kita lanjutkan Bapak. Bapak dan Ibu semua, yang berhak menjadi anggota IGI adalah guru, dosen, atau pemerhati pendidikan. Ada banyak keuntungan bila Bapak dan Ibu bergabung menjadi anggota Ikatan Guru Indonesia, di mana untuk fasilitas pelatihan, kalau anggota IGI itu tentunya lebih murah daripada yang bukan anggota, seperti yang pelatihan saat ini Bapak Ibu ikuti. Dan juga ada fasilitas lainnya, di mana kalau saat ini ada beasiswa untuk anak pengurus atau anggota IGI daerah maupun pengurus wilayah, itu bisa kuliah gratis di Universitas
yang ada di Sukabumi, ada salah satu universitas bekerja sama dengan kami. Jadi itu salah satu keuntungannya. Kita lanjutkan Pak Rahmat. Ini adalah alur untuk pendaftaran apabila ada Bapak dan Ibu tertarik menjadi anggota Ikatan Guru Indonesia. Prosesnya cukup mudah, cukup Bapak dan Ibu mengklik atau mengetik halamannya, yaitu ada yang seperti tertera di layar, kemudian Bapak dan Ibu input data, masukkan foto, dan transfer pendaftaran hanya Rp50.000 tanpa dipungut iuran bulanan lagi, seperti itu. Dan Bapak dan Ibu berhak menjadi anggota Ikatan Guru Indonesia selama Bapak dan Ibu menjadi guru aktif. Baiklah Bapak dan Ibu semua, kami sangat berterima kasih karena Bapak dan Ibu telah bergabung pada kegiatan kami kali ini. Bapak dan Ibu guru hebat, ada 100 orang hari ini yang menjadi peserta kegiatan kita. Kami berharap dan berdoa, semoga kami semua panitia bisa memberikan yang terbaik bagi Bapak dan Ibu semua. Walau tunggal kota bersama, dilewati Sungai Pengabuan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Semoga kegiatan ini mendatangkan keberkahan. Mohon maaf atas segala kesalahan saya pada saat penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ibu membuka acara secara resmi oleh Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ibu Heni Septi Nuraini, SPD MPDI. Kepada Ibu kami silakan. Bu Heni. Ibu Yulis ke Pak Didik. Ibu Yulis ada di rundown terbaru. Ya, mohon maaf. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan kita hari ini oleh Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jambi oleh Bapak Didik Setiaji, SPD MPD. Kepada Bapak kami silakan. Suara saya bisa didengar dengan baik? Ya Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkati Allah Subhanahu wa taala. Pelajar adalah tipe orang yang kalau kita lihat di layar ini yang berwarna biru, yang kita sebut sebagai pola pikir yang terus bertumbuh, growth mindset, Bapak Ibu. Artinya belajar sepanjang hayat itu menjadi satu hal yang tetap ada di benak yang bersangkutan, ingin terus belajar karena belajar sepanjang hayat itu memungkinkan orang ini untuk bertumbuh. Tapi sebaliknya warna abu-abu ini Bapak Ibu, kalau secara kasar kita katakan orang yang memiliki fixed mindset itu, pola pikir yang tetap ini adalah orang-orang yang kita sebut sebagai kepala batu, keras kepala, atau artinya apa ya, yang sudah berpuas diri dengan kondisinya. Buat apa saya capek-capek belajar? Kalau kita kaitkan dengan kenaikan pangkat ya Bapak Ibu, karena publikasi kita sangat yakini ini untuk kepentingan kenaikan pangkat juga. Saya sudah di 4A, ngapain capek-capek tulis jurnal untuk ke 4B? Betul tidak Bapak Ibu? Nggak usah bicara 4A lah. Dari 3C lah misalnya lah, mau ke 3D atau berapapun itu butuh yang namanya publikasi. Ngapain saya capek-capek menulis, capek-capek berpikir, berkarya ini itu? Ya sudah, saya apa adanya seperti sekarang. Itu yang namanya fixed mindset Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan saya yakin Bapak Ibu yang bersedia meluangkan waktu hari ini di akhir pekan seperti ini, hari Jumat, hari PT ya katanya, tapi masih bersedia berkumpul di sini adalah tipe-tipe orang yang growth mindset. Pola pikirnya terus bertumbuh. Nah Bapak Ibu mohon izin untuk mengajak Bapak Ibu sedikit bermain dulu Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu yang saya
berikan Bapak Ibu hari ini adalah sesuatu yang bisa Bapak Ibu terapkan di suasana kelas Bapak Ibu juga ketika mengajar anak-anak didik Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya minta tolong dengan hormat, ada kertas putih, kertas kosong, pen, disiapkan, kita akan melakukan kegiatan ini Bapak Ibu. Sederhana sekali Bapak Ibu, sederhana sekali. Saya minta tolong dengan hormat, sediakan kertas, pen, pensil, kita akan melakukan kegiatan ini secara singkat Bapak Ibu. Saya dengan sederhana, dalam Ibu gambarlah sebuah pemandangan. Dalam 10 detik gambarlah sebuah pemandangan. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop Bapak Ibu. Stop menggambar di situ. Tentu saya di sini di Pontianak jauh di sini tidak akan mampu melihat apa yang Bapak Ibu gambar. Tapi saya akan coba menggunakan penerawangan saya. Wih, saya dicoba terawang juga ya. Saya akan bisa mampu menebak apa yang Bapak Ibu gambar. Mayoritas Bapak Ibu akan menggambar, saya coba tebak Bapak Ibu ya. Pemandangan. Kemungkinan besar Bapak Ibu akan Gunung. menggambar yang namanya gunung. Betul tidak Bapak Ibu? Betul, Pak. Betul sekali, Bapak. Tahan dulu. Saya masih akan mencoba menerawang. Tahan dulu. Jangan ganggu konsentrasi saya. Selain gunung, mungkin Bapak Ibu, ini terutama ini tiba-tiba masuk ke otak saya nih. Bapak ini ketahuan nih, kemungkinan besar tuh gunungnya bukan cuma tunggal. 2. Kemungkinan gunungnya digambar tuh 2 buah. Betul nggak Bapak-Bapak? Ini malah emak-emak yang ketawa ya. Nah, ketahuan kan? Ini hasil terawangan saya Bapak Ibu. Dan kalau masih ada kesempatan, ada tersisa detik-detiknya, di antara 2 gunung itu mungkin akan digambar Matahari. jalanan. Betul tidak ya? Di atas gunung itu kalau masih ada waktu mungkin akan digambar yang namanya apa? Matahari bulat-bulat dengan sinar Matahari tinggi. gelap. Betul, Pak. Iya betul, ada angka 3-nya sebagai burung. Betul Betul. tidak Bapak Ibu? Ada burung juga. Betul. Nah, ini yang ingin saya ungkapkan Bapak Ibu, bahwa saya orang yang bukan bisa membaca pikiran Bapak Ibu. Bukan. Saya juga pendidik yang sama seperti Bapak Ibu. Tapi karena saya mengetahui 1-2 hal teoritis terkait dengan psikologi manusia, ini yang ingin saya ungkapkan Bapak Ibu. Oh, yang tadi ya, ini nama gambar legendaris Bapak Ibu. Ini maknanya Bapak Ibu, kita sedikit menyinggung yang namanya psikologi pendidikan, psikologi pembelajaran. Bahwa kita selama ini telah tersugesti. Kalau dalam ilmu hipnosis atau hipnotis ya Bapak Ibu, kita telah tersugesti, pikiran kita tuh sudah dimasuki hal-hal apapun yang namanya sugesti. Sugesti, ambil contoh Bapak Ibu masih ingat betul mungkin ketika Bapak Ibu belajar di TK. Pak gurunya masuk, bu gurunya masuk, anak-anak kita hari ini akan belajar menggambar pemandangan. Bapak akan memberikan sebuah contoh gambar pemandangan. Yang digambar, yang dicontoh apa? Gambar gunung. Itu TK. Masuk SD, guru seni lukis yang masuk ke kelas. Anak-anak, siapkan buku gambarnya. Kita hari ini akan menggambar pemandangan. Bapak akan berikan contohnya. Contoh yang diberikan apa? Gambar gunung lagi. Masuk SMP, masuk SMA. Bahkan sampai hari ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngajar di kelas, saya yakin anak-anak ini contoh gambar pemandangannya. Digambar adalah gunung. Mencengangkan betul. Emang gambar pemandangan itu hanya gunung Bapak Ibu. Ada air terjun, ada langit, ada pantai. Tapi kenapa kita selalu memberikan contoh gunung? Karena kita selama ini sudah tersugesti ketika dari TK gitu loh. Sampai akhirnya sekarang kita menjadi pelaku yang memberi sugesti kepada anak-anak kita. Nah, inilah cara kerja otak kita Bapak Ibu. Bahkan untuk hal negatif. Otak kita tersugesti untuk hal negatif. Ambil contoh, malas menghadiri workshop, malas menghadiri sesi pengembangan diri profesional, sesi PKB itu. Padahal itu kan hal yang baik untuk meningkatkan kemampuan diri, minimal untuk bersilaturahmi deh. Tapi ingat, ini cara kerja otak kita. Kita sudah tersugesti selama ini. Kenapa tersugesti seperti ini? Karena mungkin bisa saja ketika menghadiri workshop, workshopnya nggak menarik, materinya menarik, tapi pematerinya tidak menarik. Mudah-mudahan pemateri hari ini menarik bagi Bapak Ibu, berkesan bagi Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, saya masih akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan 1-2 hal.
Nah, ini saya lewatkan saja lah karena kita sekarang pukul 3.15 WIB. Oke. Nah, pertanyaan yang paling sederhana Bapak Ibu terkait dengan sugesti negatif selama ini. Contoh, saya sudah nyaman di 3A, ngapain naik ke 3B? Saya sudah nyaman dengan 4A, ngapain ke 4B? Atau guru-guru kawan-kawan kita yang hadir di sini yang non-PNS. Saya juga non-PNS, Bapak Ibu, non-ASN. Saya berkarya menghasilkan selama ini dalam kurun waktu 3 tahun ini sudah 27 buku saya hasilkan. Bukan terkait dengan kepentingan saya untuk naik pangkat Bapak Ibu. Saya non-ASN. Tapi saya ingin merekam nama saya, merekam jejak saya dalam peradaban ini Bapak Ibu. Saya ingin keberadaan saya, eksistensi saya, bahwa saya pernah hadir di dunia ini, dikenang oleh anak cucu saya nantinya Bapak Ibu. Nah, kembali ke pertanyaan ini, apakah bisa berubah? Apakah kita bisa berubah terkait dengan pola pikir kita selama ini? Tentu Bapak Ibu, walau agak janggal. Ini buktinya Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu melakukan kegiatan ini. Dan kegiatan ini, ingat Bapak Ibu boleh coba terapkan, lakukan di sesi-sesi pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya, sebagai intermezzo, icebreaker, atau apa lainnya. Nah Bapak Ibu, saya minta tolong dengan hormat, coba angkat kedua tangannya, dan katupkan secara otomatis, secara alamiah. Bapak Ibu ketika mengatupkan tangan seperti ini, jari jempol tangan sebelah kanan atau kiri yang bagian atas Bapak Ibu. Kalau saya jempol tangan kanan saya. Bapak Ibu mohon maaf karena ini menggunakan Google Meet tidak bisa menampilkan layar wajah monitor Bapak Ibu, termasuk wajah saya tidak tampak di sini. Kalau Zoom kan bisa tampak. Suara saya masih terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas. Baik, luar biasa. Ini Google Meet sepertinya tampilannya berbeda ya. Terima kasih sudah merespons. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, saya masih mengajak Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan ini. Kalau saya tuh nyamannya tuh tangan kanan saya jempolnya bagian atas. Tapi saya yakin di balik layar ini banyak Bapak Ibu mengatakan, Pak Teddy, saya nyamannya kalau jempol tangan kiri saya yang di atas. Terus nanti si ini mengatakan saya kanan, si itu mengatakan saya kiri, kanan kiri. Nah, konteks seperti ini nyaman tidaknya kan tergantung kita masing-masing. Saya nyamannya di sebelah kanan, tapi sekarang saya tantang Bapak Ibu. Yang nyaman sebelah kanan, jempol kanannya di atas, sekarang coba pindah geser menjadi jempol bagian kiri, tangan kiri yang di atas. Nyaman tidak Bapak Ibu? Tidak nyaman Pak. Sangat tidak nyaman, betul, sangat tidak nyaman. Terima kasih sudah merespon. Lanjut Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan sedikit sesi teoritis terkait dengan psikologinya, Bapak Ibu, saya minta tolong dengan hormat, menyilangkan dua lengan kita ya. Lebih nyaman yang mana? Lengan tangan kiri di depan atau lengan tangan kanan kita di depan? Lebih nyamannya mana? Kalau saya tuh kiri yang di depan lebih merasa nyaman kalau saya seperti ini. Tadi jempol tangan kanan saya yang di depan, yang di atas yang nyaman. Tapi ketika menyilangkan tangan seperti ini, tangan kiri saya yang di depan yang merasa nyaman. Nah, sekarang saya tantang Bapak Ibu, kalau kiri nyaman, coba pindahkan ke kanan deh. Apa rasanya Bapak Ibu? Janggal banget kan? Aneh rasanya. Janggal sekali. Nah, ini yang ingin saya ungkapkan Bapak Ibu. Bahwa secara makna psikologis, perubahan apapun kejadian yang kita lakukan dan mengalami perubahan, itu menimbulkan satu ketidaknyamanan Bapak Ibu. Ambil contoh, gerakan literasi sekolah dalam rangka gerakan literasi nasional yang digembar-gemborkan pemerintahan kita, kan katanya Kemdikbud. Ketika pertama kali diinisiasi, kita harus baca, kita harus menulis. Terasa bagaimana Bapak Ibu? Aneh dan janggal. Saya nggak pernah menulis sebelumnya, terus dipaksa untuk menulis. Saya nggak pernah membaca buku sebelumnya setiap hari, tapi anak-anak sekarang misalnya tiap 15 menit harus membaca. Itu satu kebiasaan yang berubah, dan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Saya yakin semua setuju, yang namanya perubahan itu pasti membutuhkan daya upaya, dan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi Bapak Ibu, yakinlah
bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah upaya untuk hal yang baik. Bapak Ibu sudah menunjukkan pukul 3.20, tapi saya sudah coba mengatur slideshow saya untuk mengantisipasi bahwa kita harus selesai pukul 4.30. Tapi ingat, silaturahmi kita tidak berakhir di hari ini saja. Saya sudah mengeset 1 bulan berikutnya kita akan bersilaturahmi. Pertama itu mungkin adalah gambar HP yang sering dulu kita tonton film mafia zaman dahulu ya, yang film-film yang dari Hong Kong itu, yang para mafia pakai jas hitam, genggam telepon genggam yang sebesar botol minum ini Bapak Ibu, yang kata orang kalau lempar ayam tuh ayamnya langsung bisa mati mendadak itu. Nah, itu adalah HP pertama yang diproduksi secara komersial oleh Motorola di Amerika pada tahun 1980-an. Tapi ukuran yang besar seperti itu tentu kan tidak ekonomis Bapak Ibu. Maka di tahun-tahun berikutnya kita bisa lihat Nokia. Bapak Ibu, saya bisa tebak ini, kemungkinan besar HP pertama Bapak Ibu yang Bapak Ibu pegang waktu itu adalah Nokia. Betul. Begitu juga dengan saya Bapak Ibu, HP pertama saya adalah 3330, saya masih ingat. Nokia 3330 itu mungkin HP pertama Bapak Ibu juga. Nah, Finlandia pada tahun 2000 melakukan satu inovasi, melakukan satu perubahan, Bapak Ibu ingat, perubahan. Dan perubahan yang mereka lakukan itu mampu membunuh pangsa-pasar Motorola. Habis Motorola. Inovasi yang Nokia lakukan yaitu dari ukuran yang besar dibuat menjadi kecil. Itu Nokia Bapak Ibu pada tahun 2000. Tapi celakanya pada tahun berikutnya, masih di tahun 2000, dalam waktu sekejap, BlackBerry mengambil alih. Masih sama dengan ukuran yang kecil tapi lebih tipis. Tapi hal apa yang inovatif yang mereka lakukan? Yaitu messaging-nya Bapak Ibu. BBM-nya. Saya masih ingat waktu itu saya begitu risih. Saya masih pakai yang namanya Nokia. Tapi kalau ketemu rekan-rekan, Pak Teddy minta PIN BB-nya, minta PIN BB-nya, minta PIN BB-nya. Ini mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, fenomena seperti ini. Nah, apa yang ingin saya tunjukkan Bapak Ibu? Bahwa BlackBerry melakukan perubahan, melakukan inovasi, dan itu berhasil membunuh eksistensi Nokia. Bye-bye Nokia. Sampai hari ini loh Bapak Ibu, Nokia tenggelam. Tapi BlackBerry juga dimatikan, ditenggelamkan oleh Samsung pada tahun 2011 oleh negara Korea Selatan. Kita bisa lihat sekarang Bapak Ibu, masih ada nggak BlackBerry? Ada. Tapi berapa orang masih pakai? Sebaliknya, berapa orang yang pakai Samsung? Banyak kan? Apa yang mereka lakukan Samsung itu? Yaitu HP Android ini bisa dipakai untuk banyak hal, bukan hanya terkait dengan BBM. BBM itu kan messaging dari BlackBerry. Tapi Samsung ini kan semua perpesanan itu bisa dilakukan. Tapi ingat Bapak Ibu, Samsung saat ini masih eksistensinya masih ada. Tapi yang saat ini kita bisa tebak, eksistensi gadget apa sih yang merajai pasar saat ini? Realme kan? Xiaomi kan? Perubahan apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Inovasi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Yaitu fasilitasnya sama, mungkin mutunya kurang lebih sama, tapi harganya mereka mampu tekan begitu murah. Makanya itu mampu menjangkau banyak orang. Nah, ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa kita tidak boleh terlalu nyaman di zona nyaman kita. Mari kita bergerak keluar, atau minimal terus bergerak bahkan di dalam zona nyaman itu, tapi tetap melakukan sebuah perubahan Bapak Ibu. Ya masih tetap di 4A, ayo naik ke 4B deh. Hari ini saya akan bongkar, saya akan fasilitasi bagaimana naik ke 4B dengan penerbitan artikel jurnal. Mungkin itu menjadi kendala Bapak Ibu, karena 4A ke 4B butuh jurnal ya. Nah, yang selain 4A ke 4B yang di bawahnya itu bukunya, namanya buku misal publikasi dari penelitian kah, dari fiksi kah, buku puisi, itu akan semua saya ungkapkan hari ini Bapak Ibu. Tapi saya minta tolong dengan hormat, niatkan diri dulu untuk berubah. Niatkan diri dulu untuk berubah. Karena kenapa? Jika kita tidak berubah Bapak Ibu, kita akan dilindas oleh zaman. Ya, kita tidak akan berkembang sama seperti HP itu. Kita akan ketinggalan zaman, kita akan dilindas oleh zaman. Nah, itu 1-2 ya sedikit lah, sesi-sesi motivasi lah. Saya kaitkan dengan ilmu psikologi.
yang saya kuasai selama ini, mudah-mudahan ini mampu membangunkan Bapak Ibu. Dan sengaja setiap sesi seminar workshop yang saya bawakan tuh selalu saya bawakan di awal tuh sesi motivasi. Mudah-mudahan ini mampu menggerakkan Bapak Ibu. Minimal mampu mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara Bapak Ibu. Hanya sementara. Bisa saja setelah ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak lagi di sini. Tapi ketika kita menulis, kita meninggalkan jejak. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu, terkait dengan menerbitkan buku ber-ISBN ataupun artikel jurnal ber-ISSN. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit profil saya yang tadi Ibu moderator yang begitu hebat, membacakannya dengan begitu hebat juga, walaupun profilnya cuma begini, tapi saya ingin menyampaikan Bapak Ibu di antara profil ini yang saya berikan tanda kuning, yaitu pencapaian saya di tingkat internasional Bapak Ibu. Dan sedikit saya informasikan terkait dengan eksistensi negara kita, NKRI. Satu hal yang, ya walaupun ini saya capai, tapi saya membawa nama negara. Di tahun 2019, kami, para delegasi di Indonesia, saya ditunjuk sebagai delegasi Indonesia, hadir di Singapura waktu itu, bersama seluruh perwakilan ASEAN di Singapura. Kami melakukan sertifikasi spesialis assessment, spesialis penilaian tingkat lanjutan. Di situ Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama Bapak Ibu dengan nilai A+. Bolehlah kita berbangga hati Bapak Ibu, Indonesia mampu kok di kancah internasional. Tuan rumah Singapura itu 2 peringkat di bawah negara kita. Indonesia, puji Tuhan di tangan saya mampu A+, Singapura peringkat 2, dan Vietnam peringkat 2 dengan A-. Nah, ini juga saya kaitkan dengan bawah. Kita jangan berkecil hati Bapak Ibu. Ketika kita niatkan diri atas izin Yang Maha Kuasa, kita mampu kok menghasilkan sesuatu yang bermakna dalam hidup kita, bagi lingkungan kita Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita mulai masuk ke sesi materi ini, dan ini sudah menunjukkan pukul 3.30 kurang lebih. Kita masih punya 1 jam untuk sesi materi ini Bapak Ibu. Saya akan kemas demikian rupa, semoga ini mampu membawa makna, membawa berkah bagi kita semua Bapak Ibu. Kita tahu persis gambar ini kalau orang yang suka dalam dunia literasi, almarhum Pramudia Anantatur adalah sosok yang begitu melegenda. Beliau pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit, kita semua boleh pandai setinggi langit, tetapi selama kita tidak pernah menulis, kita itu akan hilang dalam peradaban, dalam pusaran sejarah, dalam masyarakat. Kenapa demikian Bapak Ibu? Nanti saya akan kupas lebih dalam Bapak Ibu ya. Nanti saya akan tunjukkan fakta-faktanya. Nah, perkataan almarhum inilah yang kemudian menggelitik saya. Ingat, saya bukan ASN yang mengejar angka kredit yang jadinya harus menulis, tapi menggelitik saya, menegur saya untuk, ayo saya juga harus menulis. Ayo saya harus gempur juga dunia literasi negeri ini. Bapak Ibu, kalau saya singgung sedikit Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa survei dunia menunjukkan, survei dunia global oleh State University di Amerika, Indonesia peringkat literasinya itu peringkat 60 dari bawah, peringkat 2 dari bawah. Kita hanya unggul dari satu negara Afrika entah berantah yang namanya negara Botswana. Sekali lagi, Indonesia peringkat kedua dari bawah. Begitu memalukan. Saya garis bawahi. Begitu memalukan bahwa orang Indonesia dicap orang yang tidak suka membaca. Artinya orang Indonesia, kita semua dicap sebagai orang yang tidak berliterasi tinggi. Nah, di tangan kita dong. Di tangan kita selaku pendidik yang mampu menggerakkan literasi sekolah nantinya. Gerakkan kawan-kawan guru di sekolah. Gerakkan para murid di sekolah. Karena mereka generasi terus bangsa. Mungkin di tangan kita, di tangan mereka nantinya, peringkat literasi Indonesia bisa naik nantinya. Kita aminkan sama-sama Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Almarhum tadilah yang menggerakkan saya untuk kemudian saya dirikan gerakan guru membaca dan menulis, gerakan murid membaca dan menulis, untuk terus menggaungkan literasi lewat berbagai kesempatan workshop, lewat berbagai fasilitasi penerbitan buku dan jurnal,
Dan sebelum pandemi, belasan workshop se-Indonesia, waktu itu lumayan keliling Indonesia ya Bapak Ibu. Dan nanti saya akan ungkapkan berapa ratus buku yang sudah dihasilkan oleh kita. Sekarang saya panggil kita karena Bapak Ibu sudah menjadi keluarga besar di bawah naungan IGI dan G2M2. Kita akan berkarya bersama Bapak Ibu. Ada ratusan karya yang akan saya tunjukkan nantinya. Kawan-kawan yang di foto ini bisa, kita semua yang hadir di sini juga pasti bisa Bapak Ibu. Yang penting niatkan diri dulu Bapak Ibu. Nah ini yang sebelum pandemi. Saat pandemi sampai hari ini hampir 20 workshop online, webinar. Ingat, pandemi tidak boleh menghentikan langkah kita untuk bergerak. Jangan ada alasan, Pak Teddy, selama pandemi saya tidak bisa melakukan penelitian, Pak Teddy. Kalau saya nggak bisa lakukan penelitian, saya nggak bisa hasilkan laporan penelitian dong. Kalau nggak punya laporan penelitian, saya nggak bisa bukukan dong. Saya nggak bisa ISSN kan juga dong, nggak bisa cunakan juga dong. Itu alasan yang tidak bisa kita terima, Bapak Ibu. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan jelaskan bagaimana penelitian selama pandemi. Memang dikatakan, katanya PTK tak boleh. Ada 1-2 daerah, Ya, betul. kawan-kawan di daerah sana yang mengatakan, Pak Teddy, Termasuk di selama Solo pandemi Victoria. kami dilarang oleh tim penilaian untuk melakukan PTK. Siapa bilang? Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Nah, mulai masuk ke sesi materi kita Bapak Ibu, tapi tetap saya ingin Bapak Ibu niatkan diri dulu. Sebelumnya kita coba buka suara kita, minta tolong dengan hormat Bapak Ibu yang ingin menyampaikan 1-2 pendapat kita, karena ini menyangkut kita Bapak Ibu. Kita, menyangkut kita. Kita para guru dilabeli sebagai orang yang dianggap kaum intelek Bapak Ibu. Kita para guru dicap sebagai kaum intelek, tapi apa buktinya Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, kita buka suara, buka mikrofonnya. Ada yang mau menyampaikan, mungkin nanti panitia bisa catat nama-nama yang aktif terus berikan hadiah gitu ya. Nanti bisa aja saya kirimkan buku saya juga atau hadiah apa gitu. Ayo Bapak Ibu. Ya Pak, silakan Bapak Ibu raise hand kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat. Bu Yulis sudah ada di room, silakan Bu Yulis. Ya, Ya, Bapak. silakan mungkin. Ya, Ibu Yulis, luar biasa Ibu moderator hari ini. Ibu silakan berpendapat, kita Bu Yulis dicap sebagai kaum intelek Bu Yulis, tapi apa buktinya Bu? Bisa saja mungkin. Buktinya Pak, tadi saya memegang sertifikat S1 saya. Saya memegang sertifikat S2 saya. Betul. Ada lagi bukti-bukti lainnya Bapak Ibu bahwa kita dicap sebagai kaum intelek. Ada yang mungkin mengatakan, Pak Teddy, saya mampu menulis RPP. Itu juga betul Bapak Ibu. Kaum intelek, kita mampu menghasilkan RPP. Maaf kata, para driver misal di luar, kan nggak mungkin dong bisa buat RPP gitu loh. Nah, kita dicap dilabeli sebagai orang yang intelek karena kita mampu menghasilkan karya-karya intelektual seperti itu Bapak Ibu. Tapi dalam kesempatan ini mohon izin saya arahkan Bapak Ibu pola pikirnya bahwa bukti kita dicap sebagai kaum intelek adalah ketika kita mampu memegang barang-barang seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat layar saya Bapak Ibu. Maksudnya monitor saya yang di wajah saya memegang beberapa buku karya saya. Ini saya tekankan dalam kaitan workshop kita hari ini. Inilah buktinya bahwa saya pribadi, saya sudah menghasilkan buku-buku atas nama saya. Ketika saya di depan kelas, saya menghasilkan satu motivasi bagi anak-anak. Nah, gurumu ini sudah pernah menulis buku loh. Literasi gurumu ini bukan hanya membaca loh, tapi sudah menulis loh. Gurumu ini bukan hanya pembaca loh, tapi penulis juga loh. Bukan penonton loh, tapi pemain juga loh. Nah, inilah yang ingin saya katakan dengan motivasi workshop hari ini. Ayolah kita menjadi penulis. Ayolah kita jadi penonton. Ayolah kita menjadi pemain. Jangan hanya penonton. Ayolah kita jadi penulis. Jangan hanya membaca karya orang. Nah, saya yakini itu adalah niat Bapak Ibu. Itulah kenapa Bapak Ibu hadir di sesi hari ini. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang ingin saya ungkapkan Bapak Ibu. 1-2 produk dari kita kawan-kawan di Gerakan Guru Membaca dan Menulis.
Bu Heni, Komando di IGI Tanjung Jabung Barat. 2 kali kesempatan sebelumnya juga kawan-kawan puluhan sudah menghasilkan karya. Kalau penasaran nanti akan tergabung di grup ya Bapak Ibu, yang banyak hal yang bisa saya bagikan. Tapi ingat, hanya 1 jam lebih saya di sini untuk berbagi banyak hal. Saya harus pandai pilah-pilah mana yang saya bagikan sekarang dan mana yang saya bagikan nantinya. Nah, Bapak Ibu, di layar saya, Bapak Ibu, kalau misalnya tadi saya singgung, kita nggak tahu loh, raga kita bisa aja kapan aja dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Raga kita nggak di sini, tapi jejak-jejak yang kita tinggalkan di peradaban ini bisa dilacak oleh anak cucu kita. Ambil contoh, kalau Bapak Ibu sekarang masuk ke web Perpusnas, kalau tidak sedang error, ketik isbn.perpusnas.co.id, Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bapak Ibu ketik aja nama saya di situ, Teddy Victorius. Apa yang akan muncul Bapak Ibu? Nah, yang panah kuning ini 491 baris, artinya nama saya sudah sejumlah 491 kali direkam jejaknya di peradaban ini Bapak Ibu, baik sebagai editor maupun penulis. Ini yang saya singgung, bahwa raga kita boleh tidak di dunia ini, tapi jejak kita, jejak intelektualitas kita harus kita tinggalkan untuk anak cucu kita Bapak Ibu. Saya pribadi, tentu saya kejar ini, agar anak cucu saya, anak saya nanti kelak akan mengatakan, bapak saya hebat loh, ke kawan-kawannya dia katakan, bapak saya hebat loh, coba kalian itu Google itu namanya tuh di web Perpusnas. Nah, ini kan satu hal yang membanggakan bagi kita secara pribadi. Tapi secara umum, apa yang kita lakukan ini tentu jauh melebihi apa yang kita harapkan secara pribadi. Apa? Yaitu karya-karya kita selain terekam ini, kan juga bisa dibaca, bisa diakses oleh siapapun, oleh anak cucu kita Bapak Ibu. Ini 491, kemarin masih ada 50-an naskah yang belum terverifikasi, karena sekarang webnya sedang error. Jadi total sudah 500-an selama 3 tahun ini. Saya bergerak bersama G2M2, GM3, dan 3 kali kesempatan bersama Bu Heni dan kawan-kawan, tim yang luar biasa di bawah payung IGI Tanjung Jabung Barat. Kita sudah menghasilkan total 500-an karya. Ini di luar jurnal Pro Edu, Bapak Ibu. Kalau lihat kamera monitor saya memegang buku jurnalnya, sudah terbit 2 tahun lebih. Total sudah hampir 100 artikel. Sudah membantu begitu banyak orang se-Indonesia. Kalau Bapak Ibu perhatikan di layar saya yang saya pegang ini, ada yang dari Papua, Sumatera. Nah, ini ada kawan kita dari Jambi ini, Ibu Yurneni. Mungkin Bapak Ibu kenal, SMP Negeri 3 Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Mungkin Bapak Ibu kenal, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa, Papua, Kepri. Semua penulis Nusantara tergabung dalam jurnal Pro Edu kita, dan mayoritas memang betul sih mereka menerbitkan ini untuk kepentingan angka kredit. Sudah ada yang naik ke pangkat 4C. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu terpancing, terprovokasi untuk niatkan diri ikut merekam nama Bapak Ibu di web Perpusnas ini Bapak Ibu. Ayo kita menulis Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, ini baru masuk nih sesi materi utamanya nih, workshop kepenulisan. Kita bagi ISBN dan ISSN. Pak Dendi, apa sih bedanya ISBN dan ISSN? Nanti ada slide khusus yang akan saya jelaskan perbedaannya Bapak Ibu. Kita masuk dulu ke sesi pertama, yaitu penulisan naskah buku ber-ISBN. Bukan artikel jurnal dulu ya, ini buku ber-ISBN. Ada 2 variabel yang akan kita singgung terkait dengan penerbitan. Dan sebelum penerbitan, tentu saja saya bisa tulis apa aja Pak Dedi, jangan ngomong penerbitan dulu deh, saya tulis apa dulu aja deh. Nah, ini semua akan saya pandu, menulis apa, dan dikaitkan dengan kalau kawan-kawan mau naik pangkat, saya akan arahkan nantinya. Dan tentu saja ketika kita berhasil menuliskan karya, jangan hanya stop di situ. Ayo kita terbitkan, ayo kita rekam ke ISBN, ke Perpusnas. Karena kalau kita tidak rekam hak atas kekayaan intelektualitas kita, karya kita itu bisa dicolong siapa saja, bisa diambil siapa saja, dan itu kalau direkam oleh pihak yang bersangkutan itu, oknum itu menjadi karya dia loh.
Yang salah siapa? Yang salah kita. Kenapa kita tidak merekam, tidak menerbitkan haki kita? Ya sekali lagi Bapak Ibu, menulis dan menerbitkan itu satu paket Bapak Ibu, biar kita mengamankan hak atas kekayaan intelektualitas kita. Lanjut Bapak Ibu, terkait dengan kepenulisan buku ber-ISBN, kita ya tentu aja lah dekat dengan judul buku lah Pak. Jadi misalnya Pak Dedi mau judul apa sih? Nah, kita secara rinci di kelas pendampingan gratis secara online di grup nantinya, kita akan kupas satu persatu. Dari judul sampai semuanya Bapak Ibu. Kita akan kupas di situ. Tapi secara kulitnya, saya akan singgung di sini. Ambil contoh ini ya Bapak Ibu ya, terkait dengan judul. Saya bacakan aja Bapak Ibu. Lee Kai-fu itu mengarang buku How to Change Your Life in 30 Days, yang artinya bagaimana mengubah istri Anda. Maaf, Mama, ini bukan kata saya, ini kata Lee Kai-fu ya. How to Change Your Life in 30 Days, bagaimana mengubah istri Anda dalam 30 hari. Yang mencengangkan adalah hanya dalam 1 minggu Bapak Ibu, buku ini terjual 2 juta eksemplar. Bayangkan 1 minggu 2 juta eksemplar. Tapi ternyata setelah diteliti, judulnya itu salah cetak. Seharusnya itu How to Change Your Life in 30 Days. Bagaimana mengubah hidup Anda dalam 30 hari. Bayangkan, dengan judul yang betul ini dan judul yang lebih wah, mengubah hidup loh. Mengubah hidup loh. Judul yang lebih hebat. Tapi dalam 1 minggu saja itu hanya terjual 3 buku saja Bapak Ibu. Apa yang ingin saya ungkapkan Bapak Ibu? Bahwa judul buku kita, ambil contoh seperti ini, apa yang Bapak Ibu lihat di buku yang saya pegang ini. Judulnya Filosofi Bulu Ketek Bapak Ibu. Ini buku saya yang terbaru Bapak Ibu, buku pengembangan diri. Buku pengembangan diri. Atau begini aja deh Bapak Ibu, nanti mohon izin Ibu Komando kita, Bu Heni, atau Bapak Rahmat, Ketua Panitia, nanti kalau misalnya ada kuis apa gitu dari panitia yang menang, nanti saya kirimkan satu buku saya. Siap. Alhamdulillah, siap Pak. Mungkin nanti ingat Bapak Ibu, semua buku saya berikan akses untuk e-booknya, layoutnya, artinya Bapak Ibu silakan akses secara gratis, baca secara gratis, karena ini sebagai ladang, apa ya orang bilang, ladang amal bagi saya menulis biar bermakna bagi orang. Saya tidak menjual buku Bapak Ibu, semua buku saya ada e-booknya, ada filenya yang saya sebarkan secara gratis, secara luas, dan ini saya anggap sebagai ladang pahala saya Bapak Ibu. Nah, dekat dengan hari ini ambil contoh buku saya yang terakhir, yang terbaru, judulnya Filosofi Bulu Ketek Bapak Ibu. Judul yang sangat menggelitik kan Bapak Ibu kan? Tapi Bapak Ibu terpancing tidak? Tentu iya. Kenapa sih Pak Dedi menyinggung kata bulu ketek di buku Pak Dedi? Nah, kalau tertarik untuk membacanya, ayo baca buku ini. Nah, ini yang saya singgung sebagai judul itu etalase buku kita Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke toko itu kan ada etalase, kita bisa lihat toko yang bersih etalasenya itu lebih menarik perhatian kan? Ya. Maaf kata, misalnya Indomaret versus warung kopi biasa. Kita kalau merasa tertarik lebih ke warung biasa atau ke Indomaret, maaf saya sebutkan namanya, tentu aja toko-toko yang lebih terang itu kan, karena etalasenya, penerangannya itu menarik perhatian kita. Secara psikologi kita tertarik. Sama halnya judul buku kita, buatlah yang menantang. Ini Filosofi Bulu Ketek, ini buku karya kita bersama dulu. Tapi nanti Bapak Ibu saya juga akan mengajak Bapak Ibu yang karya bersama itu ya, antologi Rama dan Kalbu. Ini ambil contoh yang saya pegang itu judulnya Senandika. Nah, Senandika apa sih Bapak Ibu? Nah, tentang Bapak Ibu, Senandika coba cek di Google, coba cek di KBBI. Kata yang keren loh, itu kata bahasa Indonesia loh Bapak Ibu loh. Saya menggunakan kata Senandika ini di buku saya bersama kawan-kawan ratusan penulis di sini Bapak Ibu, karya bersama. Nah, ingat judul buku adalah etalase kita. Lanjut Bapak Ibu, sekarang saya akan ungkapkan rahasia naskah buku kita segera diproses penerbit. Oh iya Bapak Ibu panitia, saya minta tolong dengan hormat, nanti tolong ingatkan saya kembali untuk saya kirimkan ke siapalah, intinya bahwa saya menyisikan beberapa buku saya, mungkin juga bisa bagi yang mencoba pertanyaan secara betul dari panitia, biar ada satu motivasi saya akan kirimkan buku saya. Ya Bapak Ibu tolong saya diingatkan, saya takutnya lupa, karena
karena kalau sudah janji, kalau tidak ditepati itu bagi saya itu semua dosa yang tidak bisa diampuni, Bapak Ibu. Jadi jangan ragu untuk mengingatkan saya, bukan buku bagi yang bisa menebak dengan betul. Nah, Bapak Ibu, ini saya ungkapkan rahasia naskah buku kita segera diproses penerbit. Ini saya rangkum, saya ramu ketika saya mengalami 1-2 hal. Ambil contoh Bapak Ibu, buku perdana saya, buku pertama kedua yang diterbitkan secara bersamaan, pernah mengalami penolakan Bapak Ibu. Itu waktu sebelum saya mendirikan G2M2. Penolakan inilah yang kemudian juga membuat saya tergerak untuk mendirikan G2M2 untuk memfasilitasi kawan-kawan semua. Ditolak naskah saya karena tuh ada yang tidak lengkap lah, dikembalikan kembali, saya lengkapi, setelah dilengkapi kembalikan ke penerbit, terus ditolak lagi, dikatakan harus ini harus itu. Bising rasanya, saya hampir putus asa. Tapi andaikan kalau itu saya putus asa, saya tidak akan bertemu dengan Bapak Ibu hebat di sini, saya tidak akan mendirikan G2M2. Tapi dari keputusasaan itu, saya kemudian coba merenungi, kok menerbitkan buku rasanya susah ya. Tapi ketika saya melewati semua fase itu, ketika saya menerima buku pertama saya, buku kedua saya di tangan saya, di pangkuan saya merasa ternyata menulis buku, menerbitkannya begitu mudah. Begitu mudah kalau kita tahu alurnya, kalau kita tahu caranya. Nah, dari itu semua kemudian saya tergerak untuk, ayo kita gerakkan dari literasi ini. Saya coba memandu kawan-kawan yang mau ikut dalam workshop atau dalam forum diskusi di WhatsApp atau apa. Dan akhirnya gerakan guru membaca dan menulis itu muncul. Kenapa saya namakan membaca dan menulis Bapak Ibu? Gerakan guru membaca dan menulis. Orang bijak pernah berkata, ini pasti tidak asing di telinga kita. Galilah ilmu dengan membaca, ikatlah ia dengan menulis. Ini pasti sudah tidak asing Bapak Ibu. Galilah ilmu dengan membaca, ikatlah ia dengan menulis. Percuma kita gali ilmu Bapak Ibu, tapi setelah gali itu kita lupakan semua. Mari kita ikat apa yang kita baca, apa yang kita peroleh, ilmu-ilmu itu semua dalam bentuk buku. Kita menuliskan apa yang kita gali. Maka ayo kita bergerak bersama G2M2, dalam hal ini juga IGI Tanjung Jabung Barat. Kita gali ilmu, kita ikat ilmu itu dalam bentuk buku ISBN, artikel jurnal ISSN. Nah, ini rahasianya Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Ini rahasianya. Terkait dengan teknis seperti ini memang beda penerbit, beda juga ya. Tapi di penerbit hasil kerjasama MOU dengan G2M2 ini yang kita sepakati, dan secara umum semua penerbit itu menghendaki yang namanya ini. Kenapa penerbit mengharuskan ini? Karena ketika mereka mengajukan ISBN ke Perpusnas RI, menerbitkan ISBN kita, ISBN akan diterbitkan oleh Perpusnas hanya ketika kita memenuhi ini semua. Jadi sebelum penerbit ditolak oleh Perpusnas, penerbit itu akan mewajibkan kita penuhi ini semua dulu. Nah, ini semua Bapak Ibu nggak usah capek, nggak usah screenshot, nanti saya akan bagikan file ini di grup kita nantinya. Saya akan kupas satu persatu, tapi kulitnya saja, nanti dagingnya di grup 1 bulan, di penampingan 1 bulan secara gratis itu Bapak Ibu. Di halaman awal Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu, kalau mau taruh gelar nggak apa-apa, judul, itu saja. Tidak usah hias ini itu. Tidak usah capek-capek atur ini, atur itu. Yang penting pastikan ejaannya betul saja. Kenapa? Karena ketika kita meminta menerbitkan buku ke penerbit, atau nanti lewat G2M2 saya pribadi akan mengedit buku Bapak Ibu dulu sebelum masuk ke penerbit. Saya olah sedemikian rupa agar tidak ditolak oleh penerbit. Sampai hari ini 500-an buku yang tadi saya tunjukkan yang dibantu oleh G2M2 tidak pernah ditolak oleh penerbit. Itu rahasianya. Karena semua diolah dulu secara internal G2M2. Nah, kita kan minta penerbit, kita bayar penerbit, ada tim layoutnya, ada tim desainernya. Ngapain kita capek-capek urus hias naskah kita? Cukup sederhana seperti ini. Nama, judul buku kita, dan mereka yang akan bekerja untuk mempercantik tuh. Keren kan? Dari yang ini tidak ada apa-apa menjadi ini, Bapak Ibu. Iya ya. Jadi apik banget sih. Ingat, kita sudah membayar mereka, ngapa kita capek-capek hias lagi? Justru kalau Bapak Ibu hias ini itu, nanti dari saya di dapur pemolesan pengolahan naskah, saya akan hapus itu semua. Percuma kan Bapak Ibu kan? Karena kita sudah ada ahlinya. Ini cantik sekali desain covernya.
Nanti kita bisa lihat lagi beberapa contoh lainnya. Nah, setelah lembar pertama tadi, lanjut ke lembar persembahan. Ini opsional Bapak Ibu, boleh ada, boleh tidak. Tapi di semua kesempatan buku saya, selalu ada saya cantumkan teruntuk. Ambil contoh seperti ini. Teruntuk keluargaku tercinta, Natalia. Itu nama istri saya, nama anak-anak saya cantumkan di situ. Kenapa? Kapan lagi saya mengapresiasi kasih dari keluarga saya Bapak Ibu. Saya rekam dalam buku saya Bapak Ibu. Nah, setelah lembar persembahannya opsional, masuk ke lembar ini Bapak Ibu. Nah, ini yang harus saya ingatkan Bapak Ibu. Kata pengantar versus prakata. Mulai hari ini Bapak Ibu tolong diingat ya Bapak Ibu ya. Karena saya juga korban dari hal yang salah ini. Dulu di S1, di S2 saya, skripsi tesis saya mencantumkan kata pengantar. Terus di bawahnya nama saya atau penulis. Itu keliru ya Bapak Ibu ya. Benar. Saya minta tolong dengan hormat. Mulai hari ini kita ingat bersama bahwa kalau kita menuliskan sesuatu di awal untuk karya tulis kita, sebutannya itu prakata, bukan kata pengantar. Karena kata pengantar itu ditulis oleh orang lain untuk mengantarkan karya kita. Disebut kata pengantar. Kalau ditulis oleh penulis itu prakata. Ya Bapak Ibu, mulai hari ini tolong diingat hal yang betul ini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, kata pengantar di buku pertama saya pada tahun 2018 Desember oleh Profesor Enoch Mariani, guru besar UPI. Tapi Bapak Ibu kalau mau minta tolong para orang-orang hebat, orang-orang sibuk, profesor ini, pejabat ini untuk menuliskan kata pengantar, saya yakin mereka nggak punya waktu banyak untuk menuliskannya. Strateginya adalah ambil contoh ini, Bapak Ibu. Saya mengetiknya sendiri, terus menghubungi beliau, saya tanya, Ibu, apakah ini sudah dapat diterbitkan? Jadi saya menulis atas nama beliau dan di-ACC oleh beliau. Nah, itu caranya. Jangan kita harapkan, maaf Prof, tolong ya tuliskan kata pengantar. Saya yakin mau nunggu seminggu, 2 minggu mungkin nggak akan datang tulisan itu. Karena orang-orang ini yang bersangkutan ini ke orang-orang sibuk. Para pejabat itu Bapak Ibu. Nah, dalam kesempatan ini juga mungkin nanti saya akan koordinasi dengan Ibu Heni, apakah nanti buku-buku terbitan kita untuk para peserta workshop ini kita minta kata pengantar dari ketua IGI, misalnya ketua umumnya atau apa segala macam. Kalau kemarin kalau nggak salah Bu Heni di 2 kesempatan yang lalu kalau nggak salah dari Bupati Tanjung Jabung Barat, saya lupa waktu itu, kalau nggak salah kita sempat diskusi, kita sudah terbitkan kata pengantar dari Bupati Tanjung Jabung Barat, karena waktu itu kalau nggak salah dibuka langsung oleh Bapak Bupati waktu itu ya, yang tadi sempat ditunjukkan Bu Heni foto-fotonya tadi. Nah lanjut Bapak Ibu, ini prakata ditulis oleh penulis, tapi Bapak Ibu tahu nggak kenapa saya kasih warna merah di sini? Karena waktu itu masih buku pertama, buku kedua saya sebelum saya mendirikan gerakan guru membaca dan menulis, itu saya juga keliru, saya pakai sekapur siri di sini. Sekapur siri dan kata pengantar adalah 2 hal yang sama ya Bapak Ibu ya. Ditulis oleh orang lain. Oh ternyata jam sudah menunjukkan 3.55. Kita percepat Bapak Ibu. Ingat yang saya tunjukkan hari ini kulitnya saja Bapak Ibu. Untuk daging-dagingnya kita nanti di grup pendampingan. Lanjut Bapak Ibu, daftar isi juga tidak usah hias ini itu, apalagi terkait dengan Bapak Ibu yang mengatakan Pak, jadi saya kurang paham dengan TIK ketika ini penomoran ini. Biarkan saja. Kita ada layouter dari penerbit, para ahli yang akan mengurusnya Bapak Ibu. Tidak usah capek-capek penomoran, mereka akan mengurusnya nantinya. Nah, ini ada profil di bagian setelah daftar isi kan ada namanya isi, yaitu tulisan kita. Nah, setelah tulisan kita, tapi ingat tulisan kita kan bisa berubah banyak hal. Bisa kumpulan puisi, bisa cerpen, bisa novel, bisa penelitian kita. Nah, setelah bagian isi itu bagian daftar isi, bagian profil diri Bapak Ibu. Profil kita selaku penulis. Nah, dalam kesempatan ini dagingnya saya akan jelaskan di grup pendampingan apa yang harus dicakup. Tapi saya bisa jelaskan secara singkat bahwa yang kita cakup itu profil diri singkat kita, background kita secara pendidikan, dan karir kita. Dan ditutup dengan biasanya itu prestasi-prestasi yang kita capai. Kapan lagi Bapak Ibu kita mengekspos diri? Ingat, bukan menyombongkan diri ya Bapak Ibu ya, tapi kita membuka potensi kita, peluang kita untuk, nah satu hal yang ingin saya ungkapkan Bapak Ibu. Kita ungkapkan kiprah kita, dan di bawahnya jangan lupa, cantumkan nomor kontak. Per
pertanyaannya kenapa kita perlu cantumkan nomor kontak profil penulis. Ambil contoh ini yang saya tampilkan di slideshow saya. Semua buku saya, semua artikel saya itu ada kontak saya, dan itu kan saya edarkan secara luas, secara gratis, soft copy-nya, filenya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hal hebat terjadi pada saya Bapak Ibu. Puji Tuhan pada tahun 2021, tadi Bapak Ibu pernah sempat melihat di profil saya, ada dari Jurnal Afrika, dan yang saya tampilkan ini Jurnal Asia. Kok bisa sih mereka dewan redaksi menghubungi saya untuk meminta saya menjadi reviewer? Mohon izin Bapak Ibu, untuk saya menjadi reviewer mereka. Konteksnya internasional Bapak Ibu lah. Ini bisa dimungkinkan terjadi karena mereka membaca hasil karya saya yang saya expose di internet, dan di situ ada nomor kontak saya, dan puji Tuhan karya saya dianggap oleh mereka bermutu, dan saya diminta sebagai reviewer. Bapak Ibu, ini ambil contoh Bapak Ibu, Asian Journal of Education and Social Studies ini, saya waktu itu diminta untuk mereview penelitian oleh 3 doktor. Saya sendiri S2 Bapak Ibu, tapi diminta review laporan penelitian para doktor, bayangkan, dari Malaysia. Bayangkan Bapak Ibu, dan ini sertifikat yang saya peroleh setelah saya mampu melewati reviewing itu. Yang Afrika itu jurnal artikel jurnalnya dari Bangladesh, karena itu jurnal internasional dari berbagai negara. Bayangkan orang Indonesia siapa sih si Teddy Victorius ini, tapi mampu diminta untuk mereview seperti itu. Ini bisa terjadi hanya karena saya mencantumkan nomor kontak saya Bapak Ibu. Itu. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa lakukan strategi ini biar kita dikenal juga oleh banyak orang Bapak Ibu. Lanjut cerita, ternyata bukan hanya dekat dengan review jurnal. Saya pernah satu kejadian juga, tiba-tiba di email oleh Lambert Academic Publishing. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa itu Lambert Academic Publishing, itu adalah penerbit, bisa di browsing ya, itu adalah penerbit dari Jerman yang markasnya ada di Eropa, ada di Amerika. Nah, karena mereka membaca tulisan saya yang berjudul ini, Culture Shock ini, dan dianggap layak untuk dibukukan, mereka mengajak saya kerjasama Bapak Ibu. Tapi karena ini bentuknya artikel jurnal yang pendek, dan kalau mau dibukukan itu harus tebal, dan itu membutuhkan begitu banyak waktu, sementara saya harus masih aktif dalam G2M2 memfasilitasi ratusan penulis, bahkan ribuan sampai hari ini, akhirnya tidak tersampai ini Bapak Ibu. Tapi ingin saya tunjukkan bahwa ketika kita dikenal lewat tulisan kita, ada nomor kontak kita, beragam peluang akan menghampiri kita Bapak Ibu. Beragam peluang. Itu ya Bapak Ibu. Yang penting niatkan diri dulu. Lanjut. Setelah profil lengkap itu, tentu saja buku kita, naskah kita itu harus dilengkapi sinopsis. Tapi kalaupun banyak sih para penulis K2M2, Pak Teddy saya tidak mampu menulis sinopsis, boleh dong Pak Teddy buatkan. Tenang aja, di K2M2 saya bisa bantu kok. Itu semua bisa saya aturkan nanti Bapak Ibu. Lanjut. Di sinopsis pun tidak usah dihias ini itu Bapak Ibu, karena kita nantinya akan dibantu oleh desainer andal. Nah, ini kan keren sekali tadi, di cover depannya cantik, di cover belakang juga cantik. Ini Bapak Ibu, artinya naskah kita ditangani oleh para ahli di bidangnya. Dan cerita Bapak Ibu, waktu semakin singkat, tepat pukul 4, tersisa kurang lebih 30 menit, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan kawan-kawan yang dari jabatan ASN, PNS yang ingin naik pangkat, Bapak Ibu perlu ingat bahwa buku yang diterbitkan ber-ISBN itu bisa maksimal 4 angka kreditnya Bapak Ibu. Pak Teddy, di sini ada statement diedarkan secara nasional atau ada pengakuan dari PSNP. PSNP bagaimana urusnya Pak Teddy? Sejak 2020 yang lalu saya pernah hubungi PSNP langsung menanyakan hal ini. Jawabannya apa? BSNP sudah tidak mengurus perbukuan lagi. Artinya dengan sendirinya poin 22A ini terkait BSNP tidak lagi berlaku. Bapak Ibu, tabel 8 ini saya peroleh dari buku 4 ya Bapak Ibu ya. Buku
buku sakti yang harus kita kuasai terkait dengan naik pangkat. Edisi terbaru itu adalah edisi revisi 2019 ini. Ini satu di antara tabelnya. Nah, bagaimana kalau Pak Dedi selain ISBN, kalau artikel jurnalnya ISSN? Nah, maksimalnya bisa 3. Kalau jurnalnya tuh terakreditasi nasional atau internasional bereputasi. Kalau nasional tidak terakreditasi atau bahkan jurnal internasional belum bereputasi, akan jatuhnya di sini angka kredit 2. Nah, ProEdu belum terakreditasi dan kita tidak berencana untuk jadikan dia OJS. Untuk akreditasi itu butuh online journal system, semua serba online. Kita tidak perlu kerana situ, kita cukup 2 angka kredit itu sudah bisa mengantar Bapak Ibu naik ke, bahkan kawan-kawan kita kemarin sudah mampu ke Aceh. Jadi ayo kita kejar angka kredit ini kalau Bapak Ibu berpemikiran untuk naik pangkat. Lanjut Bapak Ibu, perlu diingat bahwa ini saya rangkum dari beragam pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan selama workshop terdahulu. Saya rangkum bahwa sebuah laporan penelitian itu bisa dijadikan 3 produk. Ingat dengan angka kredit masing-masing. Yang pertama tuh makalah yang diseminarkan, itu ada angka kreditnya. Setelah itu makalah ini diatur sana sini, disesuaikan dengan sistematikanya, itu kan saya ungkap hari ini juga. Diterbitkan dalam bentuk buku ISBN, ada angka kreditnya lagi, tadi angka kredit 4. Makalah tadi, dirombak ini itu disesuaikan dengan gaya selingkuh. Kalau mau terbitkan di jurnal ProEdu, akan kita kelola lagi sesuai gaya selingkuhnya. Jadilah artikel jurnal ber-ISSN, apalagi angka kredit. Jadi sekali mendayung, sekali Bapak Ibu lakukan penelitian, menghasilkan 3 sumber angka kredit Bapak Ibu, 3 produk yang berbeda. Nah, tadi saya singgung, sistematika penelitian kita, kalau PTK mau dijadikan buku, seperti apa sih? Nah, ini sistematikanya. Nah, secara mendalam nanti kita di grup pendampingan. Ini saya ungkapkan secara kulitnya saja dulu Bapak Ibu. Dan saya informasikan satu kabar gembira bahwa kita G2N2 mulai tahun lalu kita sepakati dengan penerbit. Kita akan bantu deh kawan-kawan yang punya laporan penelitian tapi tidak tahu bagaimana mengubahnya ke dalam bentuk buku. Atau setelah mengikuti workshop sudah tahu format bukunya seperti apa tapi tidak mampu mengeksekusinya. Nah, G2N2 dan penerbit menghadirkan program meng-ISBN-kan laporan ilmiah. Dan khusus untuk workshop kali ini, kita masih bisa mengikuti program ini. Pastikan kirimkan laporan Bapak Ibu, laporan penelitian Bapak Ibu, dari halaman awal sampai akhir, dari halaman awal seutuhnya, file makalah penelitian Bapak Ibu, kirimkan saja ke saya, nanti di dapur pengolah naskah akan kami bantu editkan, kami bantu olah menjadi naskah siap dan layak terbit dan berangka kredit. Tapi Bapak Ibu, kalau ujung-ujungnya misalnya Pak, jadi kok saya ini dipertanyakan tim penilai, kalau karena substansi, ini ya catatan Bapak Ibu, substansi penelitian atau apiknya itu ranah tanggung jawab masing-masing penulis lah ya. G2M2 hanya membantu di formatnya saja, memastikan itu bisa diterbitkan. Dan untuk di G2M2 semua layanan terkait dengan membantu Bapak Ibu ini itu mengolah ini itu semua itu gratis ya Bapak Ibu ya. Tidak dipungut biaya apapun. Hanya berbayar ketika dia tentulah Bapak Ibu kalau mau terbitkan buku, mau cetak buku, ongkirnya ditanggung sendirilah. Biaya cetak ditanggung sendiri. Masa saya tanggung, masa Bu Eni yang tanggung, masa Iki yang tanggung? Nggak mungkin. Ya Bapak Ibu itu kepentingan Bapak Ibu yang tanggung sendiri biaya cetaknya, biaya terbit, biaya ISBN, biaya ongkir segala macam. Tapi yang mampu saya lakukan selaku orang yang bergerak di sini, yang menggerakkan literasi, saya bersedia membimbing, mendampingi, bahkan sampai bantu mempercantik naskah Bapak Ibu secara gratis. Pertanyaannya adalah, Pak Teddy kok nggak tarik biaya aja sih? Pak Teddy tadi mengungkapkan 500 naskah. Andai Pak Teddy tarik aja biaya mengolah itu Rp5.000 aja. Itu udah berapa duit Pak Teddy diperoleh? Bapak Ibu tadi
tadi sempat saya singgung ladang pahala, ladang amal. Ini saya jadikan sebagai ladang amal, ladang pahala. Tapi secara materi saya peroleh juga Bapak Ibu. Bukan berupa uang, tapi Bapak Ibu tadi lihat betul di web itu tertera editor nama saya. Itu adalah penghargaan bagi saya, penghargaan tertinggi bagi saya. Ketika saya mengurus buku Bapak Ibu, saya akan dicantumkan sebagai editor di buku Bapak Ibu. Ini penghargaan bagi saya, tidak bisa diukur secara uang Bapak Ibu. Jadi mari selalu saya tekankan filosofi saya berkarya, ayo kita berkarya bersama, hebat bersama Bapak Ibu. Semua buku Bapak Ibu yang saya olah, yang saya kelola, nantinya akan ada nama saya di situ, saya akan olah. Itulah kenapa saya singgung, kita berkarya bersama, kita hebat bersama Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh buku-buku yang bisa kita coba nanti karyakan, kita telurkan terkait dengan pertanyaan tadi. Saya bisa menulis apa aja sih? Penelitian bisa, praktik baik bisa, gagasan ilmiah bisa. Ini beberapa contoh karya yang buku ini ada praktik baiknya, ini ada gagasan ilmiahnya, bisa berupa buku, bisa berupa jurnal. Ini jurnal Pro Edu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita bisa menghasilkan karya ilmiah, tapi juga bisa berupa dalam konteks ini di buku 4 tabel 19 bisa juga naskah kita berupa naskah seni. Dalam konteks ini karya seni ya, karya seni, naskah fiksi. Ada 2 kategori. Kategori kompleks itu angka kreditnya 4, sederhana angka kreditnya 2. Nah, kalau saya singgung kategori kompleks itu berupa apa aja? Ini yang bercontoh, 2 buah novel atau buku cerita bergambar. Oh susah nih Pak, jadi novel tebal nih, cerita bergambar, saya harus menggambar nih. Kalau gitu Bapak Ibu saya arahkan, selalu saya arahkan, bahkan tim penilai di daerah-daerah lain selalu arahkan para peserta, para penulis, daripada capek-capek penelitian, tulis aja tuh, puisi tuh. Puisi itu kan ungkapan hati Bapak Ibu. Tidak usah kita cari referensi ini itu, tidak usah disanggah oleh tim penilai, tidak usah diseminarkan, di-workshopkan makalah kita. Tulis aja puisi Bapak Ibu, sejumlah 40 puisi itu sudah berangka kredit 4 Bapak Ibu. Kalau cuma 20 puisi, angka kreditnya 2. Bayangkan betapa mudah kita bisa peroleh angka kredit. Kalau mau cerpen, 5 cerpen, 2 angka kredit. 10 cerpen, 4 angka kredit. Sangat sederhana Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi antologi puisi, bisa kok angka kreditnya kok. Ini makna cinta. Ini 88 puisi Bapak Ibu. Cerita inspiratif bisa kok. Di buku 4 nantinya dikaitkan dengan ini buku kategori pendidikan. Bisa angka kredit 4 kok. Cuman pastikan mengandung pesan moral yang baik ya Bapak Ibu. Dalam kaitan saya pendidikan karakter juga boleh. Lanjut. Catatan harian bisa nggak Pak Teddy? Bisa, ini contohnya catatan hati seorang guru, tapi pastikan ya ada pesan moralnya, ada bisa unsur-unsur pengembangan karakternya, bisa loh dihitung angka kreditnya Bapak Ibu. Lanjut, cerpen novel, tadi sudah saya singgung, bisa Bapak Ibu. Lanjut, nah yang ini tapi hati-hati Bapak Ibu. Karya kolektif yang tadi saya singgung, yang judulnya Ramadan Kalbu itu sebagai satu upaya saya untuk mengajak Bapak Ibu berkarya bersama. Bisa saja sebagai langkah pertama Bapak Ibu menerbitkan buku, langkah pertama untuk mulai menulis. Tapi ingat, karya kolektif lebih dari 4 penulis tidak bisa untuk angka kredit ya Bapak Ibu ya. Ingat, lebih dari 4 penulis tidak bisa untuk angka kredit. Semua diatur sesuai ketentuan buku 4. Nah, ini beberapa buku, contohnya hasil cetakan seperti ini. Kalau tahun lalu, ini termasuk ada ini juga di sini, Hasanah Ramadan. Ini waktu tahun lalu menjelang bulan puasa, saya berpikir, ayo kita ajak kawan-kawan se-Indonesia yang tergabung dalam komunitas G2M2, kita hasilkan karya di bulan yang penuh berkayu, di bulan yang baik ini kita hasilkan buku. Akhirnya terkumpullah tulisan-tulisan 104 orang di sini, kita bukukan dan sudah berada di tangan masing-masing penulis Pak Ibu. Nah, karya kolektif ini kalau kita lihat kenapa disebut kolektif, karena ya ambil contoh buku ini, untuk Mu Papa Mama itu lebih dari 100 orang Bapak Ibu. Nah, ini yang saya singgung Bapak Ibu. Dalam kesempatan workshop ini saya sudah bicarakan ke penerbit dan selalu diokekan
setiap workshop saya itu selalu saya diberi kesempatan untuk terbitkan buku secara gratis. Jadi begini ceritanya Bapak Ibu, keuntungan saya menggerakkan G2M2 bekerja sama dengan penerbit adalah semua buku selama atas nama Teddy Victorious itu akan diterbitkan secara gratis. Kalau nama saya Bapak Ibu ya, ada nama saya di situ. Saya hanya membayar ongkirnya, hanya membayar biaya cetaknya. Nah inilah juga keuntungan yang saya peroleh ketika saya mengurus G2M2. Bapak Ibu tadi disinggung oleh Ibu Henny juga bahwa program ini juga akan dikaitkan dengan PR Bapak Ibu untuk nantinya peroleh sertifikatnya. Bapak Ibu harus penuhi ini. Tapi terlepas dari PR itu, terlepas dari untuk peroleh sertifikat harus tulis puisi, ayo kita nanti rekam nama Bapak Ibu seperti ini di buku. Di tempat kosong ini, Bapak Ibu lihat di halaman belakang ini, yuk kita rekam nama Bapak Ibu di sini yuk. Selesai terbit, selesai cetak, nanti ini bisa dibaca banyak orang, bisa ditinggalkan untuk anak cucu kita Bapak Ibu. Ketentuannya sangat sederhana, nanti rincinya saya akan kirimkan juga ke grup kita. Ini rinciannya Bapak Ibu. Waktu sudah menunjukkan pukul 4.11, kita lanjut ke materi berikut Bapak Ibu. Ini nanti akan saya ekspos lagi ke grup. Nanti panitia juga bisa bantu mengingatkan para peserta ini ketentuan yang harus dipenuhi. Ini terbit gratis ya Bapak Ibu ya. Tidak usah bayar layoutingnya, tidak usah bayar covernya, bahkan sudah ada cover dari penerbit ini. Kemudian saya minta desainkan dulu. Tidak usah bayar ISBN, tapi tentu ketika Bapak Ibu ingin memiliki bukti cetaknya, bukunya, ya tolonglah tanggung ongkirnya masing-masing dong, tanggunglah biaya cetaknya. Nanti kita akan tanyakan ke penerbit setelah kita tahu berapa jumlah yang akan dicetak, kita akan coba lihat biaya cetak dan biaya ongkirnya Bapak Ibu. Kita akan fasilitasi lagi nanti. Lanjut Bapak Ibu, tapi juga Pak Teddy, ini kan tidak semua peserta muslim nih Pak Teddy, tapi kok karya bersamanya judulnya Ramadan Kalbu. Ingat Bapak Ibu, poin 3 ini puisi yang kita tuliskan bersifat universal. Bersifat universal dalam memaknai bulan penuh berkah. Di buku yang tahun lalu, banyak kawan-kawan kita non-muslim yang ikut memberikan tulisannya. Tulisannya keren-keren Bapak Ibu tentang bagaimana mereka hidup dalam keberagaman, serunya suasana Ramadan, itu semua dituangkan dalam tulisan di buku itu. Nah, kali ini saya ajak Bapak Ibu, walaupun bukan muslim, tetap bisa ikut berkarya Bapak Ibu. Nanti saya sendiri juga akan muncul di situ, nama saya di situ, karya saya juga ada di situ Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, terkait ini, Pak Teddy dari tadi mengatakan tentang penerbitan, menulis ini, menerbitkan ini, itu biayanya berapa sih Pak Teddy? Biaya terkait dengan penerbitan buku kita sangat terjangkau. Sebelum saya memutuskan mengajak penerbit kita yang dari Jawa Timur ini, Media, Biru, sebelum saya MOU dengan mereka, saya sudah hubungi sejumlah 23 penerbit se-Nusantara. Dari harga yang 500-an, bahkan ada yang sempat saya tanyakan, itu ada yang harga 200-an. 200 ribu saja bisa terbitkan buku Bapak Ibu. Itulah yang saya pakai ketika saya terbitkan buku 1, buku 2 saya, buku pertama, buku kedua saya Bapak Ibu. Itu hasil cetaknya itu seperti fotokopi, menggunakan kertas putih yang seperti fotokopi hitam putih, terus di staples, tidak pakai laminating yang lem seperti buku di Gramedia. Jadi bisa saya simpulkan buku-buku saya kok jadi tidak berharga begitu sih. Memang harganya murah, tapi kok jadi murahan? Saat itu saya tidak lagi terbit di penerbit itu Bapak Ibu. Ada kok, sampai hari ini penerbit ini ada yang harga 400-an. Nah, dengan penerbit lain, yang paling tinggi itu saya pernah tanya penerbit lain, itu yang ada 2 jutaan. Tapi terlalu mahal kalau 2 jutaan. 2 jutaan terlalu mahal. Nah, dengan penerbit yang tadi saya bilang di Jawa Timur ini, kita dikasih harga, biayanya hanya 700 ribu. Dengan semua fasilitas ini yang saya MOU dengan mereka, ambil contoh yang tadi, hanya 75 halaman A4 yang tadi 400 ribu itu, tapi A5 loh Bapak Ibu. Kalau ini kan A4 100 halaman, artinya kurang lebih dalam bentuk A5 itu ada 200 halaman. Tuh, berapa kali lipat dari yang tadi yang harga murah itu.
dan tidak diberikan soft copy untuk yang biaya cetak yang terbit yang tadi yang murah itu. Kalau mau soft copy, padahal ini kan buku kita ya Bapak Ibu ya. Buku kita kok kita harus bayar sih soft copy buku kita? Itu soft copy buku kita harus kita bayar 350.000 loh Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan dengan penerbit afiliasi G2N2 yang harga 700.000 itu sudah mencakup ini semua. Bahkan kertas yang dipakai itu kertas book paper yang setara dengan buku Gramedia Bapak Ibu. Soft copy itu gratis. Bayangkan itu semua Bapak Ibu, nanti detailnya akan saya bagikan di grup pendampingan kita Bapak Ibu. Nah ini saya lewatkan saja Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri di slide, di soft copy yang saya bagikan nanti Bapak Ibu. Ini kita lewatkan saja. Kurang lebih 15 menit untuk saya selesaikan materi ini. Nah, kita baru masuk ke sesi yang ini loh, artikel jurnal loh. Biasanya sih, ketika saya diundang untuk mengisi materi, itu pisah. Ada materi khusus buku ISBN, karena begitu banyak yang harus dikupas, dan artikel jurnal sendiri itu harus dikupasnya mendalam juga. Bisa pisah sesi, tapi khusus di IGI Tanjung Jabung Barat, saya coba menggabungkan dua materi ini. Sekali workshop saja. Sekali lagi, artikel jurnal itu dalam bentuk ISSN. Oke. Kalau buku bentuknya ISBN. Bedanya kalau buku itu sekali terbit. Kalau ISSN jurnal itu terbitnya berkala. Nah, ProEdu itu terbitnya setiap Januari, April, Juli, Oktober. Tadi sempat Ibu Ketua singgung, kita akan fasilitasi artikel jurnal Bapak Ibu di edisi April, tapi tertanggal hari ini, edisi April itu sudah melebihi kuota Bapak Ibu. Kita hanya maksimal menerima 15 artikel untuk mengamankan angka kredit Bapak Ibu. Sudah lebih dari 15 artikel di edisi April. Artinya kalau Bapak Ibu nanti ingin menerbitkan artikel jurnal Bapak Ibu, kita akan cetak, kita akan terbitkan di edisi selanjutnya, yaitu Juli Bapak Ibu ya. Tenang, semua akan diterbitkan pada waktunya. Tapi kalau buku kapanpun bisa kita terbitkan, karena buku itu dia publikasinya sekali jadi, dan sekali jadi itu kapanpun bisa. Tapi kalau berkala itu kan harus berdasarkan jadwalnya itu Bapak Ibu. Nah ini contoh cover ProEdu kita yang saya ambil dari edisi Oktober 2 tahun lalu. Nah Bapak Ibu bisa lihat, saya juga sempat menerbitkan artikel saya. Nah, ternyata ada Ibu Tri Handayani yang kemarin ikut di workshop Tanjung Jabung Barat juga, IGI Tanjung Jabung Barat juga. Beliau juga menerbitkan di edisi ini. Nah, di sini juga ada dari Kepri, dari Sumatera, dan kawan-kawan NTB juga ada, dari Jawa juga ada. Jadi intinya kita jurnal nasional bisa menerbitkan dari wilayah manapun di NKRI, Bapak Ibu. Ini contoh cetaknya. Dan panduan penulisannya begitu rumit, begitu banyak, nanti kita akan bahas di grup saja ya Bapak Ibu ya. Tapi secara singkat bahwa begitu banyaknya gaya selingkuh yang harus kita penuhi, ini hasil jadinya. Contoh halaman pertamanya, artikel Bapak Ibu nantinya semua akan seragam seperti ini. Ini harus kita penuhi, kalau tidak kita akan ditolak oleh LIPI. Harus seragam. Jurnal itu begitu cerewet. Beda saja kita akan ditegur. Terlambat cetak, terlambat terbit aja kita akan ditegur Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan jurnal. Lebih dalamnya nanti kita akan kupas di grup pendampingan. Bahkan, khusus jurnal nasional ProEdu, kita ada tim khusus di Dewan Redaksi. Kita mitra bestarinya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di jurnal yang kita cetak, itu ada yang dari Bali, dari Perguruan Tinggi Pontianak juga ada, Perguruan Tinggi Jawa, Probolinggo juga ada, dari Jambi juga ada Ibu Dela. Dan Ibu Dela itu dari Universitas, Ibu Dela Amrina dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar universitas ini Bapak Ibu. Nah itulah mitra bestari kita yang memastikan angka kredit kita bisa diakui. Bahkan oleh tim penilai angka kredit pusat yang naik sampai ke 4C oleh kawan-kawan kita Bapak Ibu. Nah tim internal ProEdu kita juga ada fasilitas yang namanya mengolah naskah Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu kalau tidak mau capek-capek, langsung kirimkan saja makalah utuh Bapak Ibu, nanti timnya akan mengolah menjadi artikel sesuai gaya selingkuh. Tapi efeknya adalah kalau dibantu oleh tim,
Bapak Ibu tidak memiliki kesempatan untuk peroleh terbit gratis atau bahkan voucher pemotongan harga. Terbit gratis loh Bapak Ibu, kita setiap edisi ada fasilitas terbit gratis dengan catatan artikel dapat predikat A+, sempurna tanpa perlu direvisi. Itu bisa diterbitkan secara gratis. Kalau peringkatnya A- bisa peroleh potongan harga 300.000, A-, A- potongan 200.000 dan ke bawah. Ingat, kita ada fasilitas seperti itu. Ayo kita kejar yang gratis itu. Sampai hari ini puji Tuhan semua artikel saya karena memenuhi semua ketentuan, substansinya juga bagus. Sampai hari ini saya terbit di Proedu juga secara gratis Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, dan fasilitas seperti itu ayo kita kejar. Nah, ini juga, tapi karena waktu ya, ada trik menghindari similarity. Ini yang menjadi momok menakutkan bagi Bapak Ibu. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, suara saya masih terdengar jelas Bapak Ibu karena di sini hujan cukup deras. Bapak Ibu Sangat jelas, Pak. Pak. Lanjut. Pak. Hujan nih, Ibu, hujan deras di sini. Lanjut Bapak Ibu, waktu semakin sempit, ini saya bisa lewati saja. Nanti kalau Ibu ingin bertanya soal similarity, intinya begini Bapak Ibu, selepas dari sesi workshop ini, kita bertatap muka secara virtual seperti ini. Selesai dari ini, ketika saya mengucapkan salam perpisahan, bukan berarti kita tidak berjumpa kembali, bukan berarti silaturahmi kita terputus, tapi kita akan berjumpa kembali di grup nantinya. Silaturahmi kita tetap jalan Bapak Ibu. Kapanpun Bapak Ibu kontak saya, lebih baik tinggalkan pesan. Kalau telepon langsung kemungkinan besar tidak terangkat oleh saya. Contoh seperti sekarang, dari pukul 2 saya duduk di sini sampai pukul 4:22, berapa miss call di HP saya Bapak Ibu, berapa chat ini. Tidak mungkin saya bisa angkat telepon Bapak Ibu, atau ketika saya berkegiatan mengikuti ini itu, bahkan mengajar di kelas biasanya, tidak mungkin saya angkat telepon, tapi tinggalkanlah pesan chat, pasti saya balas Bapak Ibu. Kalau Ibu, Bapak mau tanya Bu Heni, kami pernah sampai berdiskusi sampai tengah malam juga, itu saya balas chatnya kok. Artinya selama saya belum tidur, saya pasti cek dulu chat saya, karena kondisi seperti ini dalam kaitan saya mengelola G2M2, memfasilitasi ratusan bahkan ribuan penulis se-Indonesia, itu chat itu dalam sehari itu bisa ratusan Bapak Ibu. Grup aja sudah berapa puluh Bapak Ibu. Hanya grup G2M2 lah, belum grup yang lainnya loh. Nah, grup yang Bapak Ibu workshop hari ini kan juga ada grupnya. Nanti kan kita akan bertambah lagi satu grup nantinya. Nah, Bapak Ibu kita boleh diskusi panjang lebar di grup itu Bapak Ibu. Lanjut, nah ini yang similarity. Ini contoh artikel jurnal saya yang lolos terbit di jurnal internasional, yang kemudian yang tadi itu yang ditawarkan oleh Lambert Publishing itu, yang dari Jerman itu, untuk menjadikannya sebagai buku Bapak Ibu. Ini karyanya Bapak Ibu. Ini contoh hasil laporan similarity-nya. Mereka punya mesin loh untuk mengecek tulisan kita loh. Kita mencontek tidak sih, plagiat tidak sih. Mereka punya mesin untuk mengecek ini semua Bapak Ibu. Nah lanjut, sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa karya kita, kalau dekat dengan kita ASN, kalau kita bukan ASN, ingat kita jejakkan kaki kita di peradaban ini. Tapi kalau kita ASN, setelah kita jejakkan kaki kita di peradaban ini, kita juga bisa untuk kepentingan naik pangkat. Nah, ini kawan-kawan yang sampai berhasil naik 4C Bapak Ibu. 4C karena berhasil memberikan buku sama lewat Proedu juga. Tuh, Proedu bahkan lolos sampai ke tim penilai pusat Bapak Ibu. Apalagi sampai ya hanya 4B, apalagi ini apa? Ini 4 angka kredit, ya nggak masalah lah. Ini 4B, 4C aja lolos, apalagi 4B. Apalagi ini apa? 3C. 3C bisa lebih mudah lagi. Nah, ini semua kawan-kawan kita Nusantara yang sudah berhasil. Kalau mereka bisa, sekali lagi, kita semua di sini pasti bisa. Nah, ini ada satu informasi, Pak Dedi tadi sempat Pak Dedi singgung terkait dengan jurnal internasional. Nah, Bapak Ibu, ini contoh biaya jurnal internasional. Bapak Ibu bisa lihat, biayanya juga biaya internasional. 1.700 US dollar, berapa puluh juta itu Bapak Ibu. Coba kalikan 14.000 rupiah Bapak Ibu. Untuk menerbitkan sebuah jurnal di internasional, di jurnal internasional harganya berapa puluh juta. Ini bahkan bayarnya euro. 1 euro kalau nggak salah
berapa belas ribu ya, 16 berapa belas ribu ya. Ini hanya untuk dapatkan 3 angka kredit. Kalau hanya bisa sekedar bayar ratusan ribu, dapat Pro Edu 2 angka kredit dan bisa naik pangkat derajat, kenapa enggak? Kenapa kita kejar yang internasional ini? Mahal banget Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, ini sebagai penutup, ada satu kata bijak di atas. Izinkan saya untuk membacakannya Bapak Ibu. Your deeds today define your future. Yang artinya kurang lebih, apa yang kita lakukan hari ini, upaya kita hari ini mendefinisikan masa depan kita. Saya yakin semua Bapak Ibu yang secara tertua hadir di sini mendengarkan saya dari tadi, setuju dengan ini. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita. Saya yakin kita semua setuju, karena apa yang kita lakukan hari ini berdampak di masa depan. Ambil contoh Bapak Ibu, hari ini hadir di sini, bisa peroleh ilmu, bisa peroleh hasil diskusi kita, bisa peroleh sertifikat 30 jamnya misalnya, bisa peroleh nantinya buku yang ber-ISBN, bisa peroleh juga yang buku kolektif Ramadan Kalbu, bisa peroleh ini itu. Dan kalau kita benar-benar niatkan diri sampai menghasilkan itu semua menentukan, mendefinisikan masa depan kita Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini, mulai dulu dengan meniatkan diri, dan dibuktikan dengan upaya kita untuk menjejakkan kaki kita di peradaban ini dengan menerbitkan buku dan artikel jurnal. Jangan lupa Bapak Ibu yang sudah niatkan diri dan ingin menghasilkan karyanya, jangan lupa untuk ikut di kelas pendampingan selama 1 bulan di WhatsApp group nantinya secara gratis Bapak Ibu. Kita akan pastikan buku atau artikel jurnal Bapak Ibu siap dan layak terbit nantinya. Ini yang selalu saya tekankan ke IGI Tanjung Jabung Barat, ke pihak manapun, pihak penyelenggara workshop manapun. Kemarin saya tekankan ke Ibu Heni, bahwa workshop yang saya berikan itu maunya saya tuh selalu berorientasi pada produk. Percuma hanya tahu teori, tidak menghasilkan produk. Nah, kita di G2M2 hari ini kerjasama dengan IGI Tanjung Jabung Barat, saya tekankan orientasi kita di produk. Kalau belum mampu karya mandiri, kita tadi saya sudah tunjukkan Ramadan Kalbu bisa menampung semua karya puisi Bapak Ibu. Itu juga produk nyata kita. Jadi sekali lagi, kita berorientasi pada produk, tidak hanya teori yang masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Ingat, kelas penampingan online ini akan dimulai hari Senin. Jadi besok Sabtu, lusa Minggu kita nikmati akhir pekan dengan keluarga dulu. Hari Senin tanggal 21 Maret kita baru siap tempur. Kita diskusi di sana, saya dampingi di situ kapanpun saya bersedia. Dan penampingan yang saya bawakan itu tidak terikat oleh waktu Bapak Ibu, tenang saja. Bukan berarti harus pada pukul berapa, harus enggak. Kapanpun Bapak Ibu chat di situ, saya akan bahas dalam di situ. Kapanpun saya luang, saya akan membalas chat Bapak Ibu. Artinya kita secara fleksibel saja Bapak Ibu ya. Ingat, kita harus nyaman dengan apa yang kita lakukan. Nyaman dengan apa yang kita lakukan. Dan semoga, terakhir dari saya, semoga dengan meniatkan diri kita untuk berkarya dan mewujudkannya dalam bentuk karya adalah sesuatu yang nyaman bagi kita. Ingat, kita kalau tidak berubah, kita akan ditelan oleh zaman. Karena zaman itu terus berubah. Demikian dari saya Bapak Ibu. 1-2 kata saya mungkin ada yang kurang pas atau apa, mohon dimaafkan, tidak ada maksud apapun dari saya. Tapi yang pastinya, maksud saya yang utama adalah untuk mengajak Bapak Ibu, memprovokasi Bapak Ibu. Demikian dari saya Bapak Ibu yang luar biasa yang sampai detik ini kita ini. Kembali ke Ibu Yuli, silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah, hebat sekali Mr. Edi Victorious MPD, kata-kata yang sangat bijak sekali. Beliau ini sangat wow, sangat super sekali. Kita berbangga hati bisa beliau bergabung dengan bersama-sama kita di sini, karena sudah 3 kali pertemuan beliau bersama Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
dan kami berharap nantinya bisa bertatap muka langsung dengan Mr. Teddy Victorious MPD. Semoga. Ya, semoga saja. Jadi dari kata-kata beliau tadi, mari kita berkarya bersama, hebat bersama. Jadi dari tadi beliau memaparkan materi yang beliau sampaikan, kita mungkin sama-sama bermimpi dulu. Jadi kata Presiden kita yang pertama bahwa Pak Insinyur Soekarno mengatakan bahwa gantunglah cita-cita setinggi langit. Jadi bermimpilah setinggi langit. Jadi kalau kita jatuh nanti, jatuhnya di antara bintang-bintang. Semoga saja kita dapat meraih mimpi kita semuanya. Dan tadi kita dengarkan bahwa tidak begitu sulit sebenarnya untuk menciptakan sebuah buku yang ber-ISBN dan juga jurnal yang ber-ISSN. Sangat mudah sekali kalau kita dengar tadi. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkan mimpi-mimpi kita semuanya, Bapak Ibu hebat yang berada di ruang Google Meet kita pada sore hari ini. Sekali lagi Pak Teddy, terima kasih banyak kami ucapkan. Semoga selalu bersama dan mimpi kami semua bisa bertatap muka langsung dengan Bapak yaitu Mr. Teddy Victorious MPD. Terima kasih banyak Bapak. Amin, amin. Selanjutnya yaitu acara yang sangat kita tunggu-tunggu sekali, yaitu kuis yang mendapatkan 5 orang, yaitu pulsa. Ya, tanya jawab dulu. Iya, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Atau begini Bu Yulis dan kawan-kawan semua, jangan khawatir, silaturahmi kita tetap jalan kok. Jika ada pertanyaan hari ini, mungkin selepas ini tiba-tiba muncul pertanyaan di benak Bapak Ibu, silakan langsung chat aja, langsung kita berdiskusi ria, bersilaturahmi di grup kita, di WhatsApp kita, di Telegram, kapanpun tanpa terikat oleh waktu, tanpa terikat oleh apapun. Jadi kalaupun hari ini tidak ada hal yang didiskusikan, nggak apa-apa, kapanpun kita diskusi ria di WhatsApp. Ya, kembali ke Bu Yulis, terima kasih. Iya, mungkin karena terpukau dengan kata-kata Mr. Teddy tadi ya. Jadi kami itu mungkin belenggu dari yang guru-guru hanya bisa berdiam diri. Mudah-mudahan dari sekarang kami akan giat lagi. Sangat memotivasi kami sekali pada sore hari ini. Mungkin kalau ada yang, sepertinya ada yang bertanya, silakan. Silakan Ibu Dewi yang raise hand. Di kolom chat juga ada Ibu Yulis pertanyaan dari Ibu Dewi. Ya, Di kolom chat. halo. Ya, silakan Ibu. Bismillah, Pak Teddy. Iya, Ibu dari Namasari. Saya sudah membaca chat Ibu. Ya, Ibu, silakan. Oke. Pak, gini Pak, di chat juga saya dengar ada bikin, cuman saya lebih tertarik ke jurnal. Yang pertama pertanyaannya, apakah jurnal ilmiah artikel apakah jurnal ilmiah dan artikel ilmiah itu sama dalam penulisannya Pak? Yang pertama. Yang kedua, yang namanya ilmiah tuh jelas ada penelitian. Cuman kalau seandainya kita berbicara tentang Ya, lanjut Ibu Dewi. maaf. Nah, Ya, kalau untuk artikel ilmiah ini, apakah hanya berhubungan dengan dunia pendidikan saja, Pak? Udah itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan luar biasa dari Ibu Dewi. Ini memang pertanyaan sering ditanyakan oleh kawan-kawan peserta di workshop-workshop sebelumnya, dan saya bisa jawab dengan pasti bahwa Bu Dewi, saya pertama-tama ajak dulu kawan-kawan semua yang hadir di sini untuk memahami
filosofis dari sebutan jurnal dan artikel dulu. Perlu kita ingat, Bapak Ibu, jurnal itu adalah kumpulan dari artikel-artikel. Sebaliknya, artikel-artikel jurnal itu adalah yang dimuat dalam sebuah jurnal. Ibarat buah, kalau misalnya buah durian deh, di bawahnya ada durian apa. Nah, artikel itu adalah tulisan yang dimuat di jurnal. Terus sekali lagi, ambil contoh yang saya pegang ini namanya Jurnal Pro-Edu, Jurnal Nasional Pro-Edu. Ini Jurnal Nasional Pro-Edu. Di dalamnya memuat 15 artikel jurnal, maka disebut artikel jurnal. Jadi, artikel dan jurnal adalah dua hal yang berbeda. Artikel adalah yang dimuat dalam sebuah jurnal. Ya, Bu Dewi, jadi artikel adalah tulisan kita yang dimuat di sebuah jurnal. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Karena selama ini memang banyak kawan-kawan peserta lainnya juga yang bingung dengan sebutan jurnal dan artikel. Ingat, kalau sebuah jurnal ini namanya Jurnal Pro-Edu, tapi yang kita tulis itu bukan jurnal ya. Yang kita tulis adalah artikel. Yang kita tulis adalah artikel jurnalnya, bukan jurnalnya. Pertanyaan kedua terkait dengan apa? Artikel ilmiah itu harus dalam pendidikan kah? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus karena jangan sampai kita salah langkah, Dewi dan kawan-kawan. Kalau memang Bapak Ibu berpikir untuk sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, kalau ingin artikel ilmiah Bapak Ibu yang terbitkan di jurnal itu diakui juga untuk kenaikan pangkat angka kreditnya, pastikan substansi artikel Bapak Ibu adalah terkait dengan bidang Bapak Ibu. Jadi bukan hanya soal pendidikan, tapi harus terkait dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Jadi sekali lagi, kalau untuk kepentingan angka kredit Bapak Ibu, kalau untuk kepentingan angka kredit, misalnya saya guru bahasa Inggris, tapi saya melakukan penelitian di mata pelajaran MTK, kira-kira secara apik dipertanyakan tidak? Pasti dipertanyakan, karena itu bukan bidang keilmuan saya Bapak Ibu ya. Jadi saya minta tolong, ingatlah Bapak Ibu, kalau ada kaitan dengan kenaikan pangkat, penuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Satu diantaranya bahwa artikel itu harus dalam bidang pendidikan, karena itu menyangkut mata pelajaran Bapak Ibu. Itu kalau yang ilmiah. Tadi kan Pak Tiri sempat singgung yang non ilmiah itu yang puisi-puisi segala macam. Nah, yang puisi itu ini juga sering dipertanyakan oleh kawan-kawan. Yang puisi itu misalnya, boleh nggak Pak Tiri, saya kan guru PJOK, boleh nggak nulis puisi? Pak Tiri, saya kan guru MTK, boleh nggak nulis puisi? Tentu sangat boleh Bapak Ibu. Yang namanya seni kan bersifat universal. Siapapun boleh menulis puisi, terlepas dari latar belakang pendidikan, latar belakang mata pelajaran. Ingat, khusus konteks buku, fiksi, mau dia puisi, pantun, cerpen atau apapun, tidak terkait oleh mata pelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, marilah, maka saya bilang, daripada capek-capek menulis penelitian yang nantinya hasilnya harus diseminarkan, akan dipertanyakan, akan disangka oleh orang ini, orang itu, tim penilai segala macam, lebih baik kita menulis puisi. Kita tuangkan pikiran kita, perasaan kita dalam bentuk kata-kata, apapun isinya, yang penting hindari pornografi, hindari sara, itu aja. Itu kalau 40 puisi sudah bisa menghasilkan 4 angka kredit. Maka dari itu, Bapak Ibu, bukan hanya saya, kawan-kawan tim penilai ketika menyampaikan materi juga mengarahkan demikian. Ngapain ambil resiko menulis penelitian, itu butuh waktu berbulan-bulan loh. Tulis puisi aja deh. Puisi itu dalam satu jam bisa aja 5 puisi dihasilkan, hanya coret-coret bentuk limpahan pikiran dan perasaan kita saja, Bapak Ibu. Itu sudah bisa membantu kita untuk kenaikan pangkat, Bapak Ibu. Demikian Bu Dewi, saya jelaskan begitu luas, tapi karena saya yakin yang luas itu bisa lebih mampu menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa, Bu Dewi. Kembali ke Ibu moderator hebat kita, Bu Yulis. Bu Yulis kalau nggak salah di workshop sebelumnya itu juga Ibu Yulis kan moderatornya, Bu Yulis.
Karena saya ingat betul suara khas dari Bu Yulis ini, suara MC. Luar biasa, Ibu. Oke, kita kembali ke moderator. Suaranya Bu. Bu bertanya, Bu. Ya, silakan. Ibu. Selamat sore Pak Teddy. Selamat sore, Ibu.